Pria yang memiliki ID game top 1 server baru saja selesai latihan lalu secara tidak sengaja tertarik oleh punggung seorang gadis. Pergerakan tangan orang ini sungguh unik dan sangat cepat. Sekilas pandang jelas bukan orang biasa. Pria itu penasaran sehingga ingin mendekat untuk berkenalan. Namun, gadis itu selesai bermain game dan langsung berdiri pergi meskipun hanya melihat sekilas wajah gadis itu. Tetapi pria itu sangat yakin dirinya telah terpikat. Segera ia mencatat ID game gadis itu, berbicara mengenai gadis misterius tersebut. Dia memang bukan orang biasa. Alasan BWW datang ke warnet untuk bermain game adalah karena tadi malam pendamping Zhen Shui Wuxiang dalam game tiba-tiba ingin bertemu dengannya. WW ragu-ragu tidak tahu apa maksud orang ini, tetapi dia belum sempat menjawab tiba-tiba komputer mati. Keesokan harinya ketika online game, dia kembali menerima kabar bahwa pihak lawan ingin membatalkan undangan. Orang ini tidak mengatakan alasannya dan bahkan memberikan satu set perlengkapan yang luar biasa sebagai kompensasi. WW tertegun belum mengerti apa-apa, tetapi dia tetap tidak peduli dengan orang itu dan langsung setuju. Namun masalah ini tidak sesederhana itu. Lu WW memiliki skill top 1 server dalam game, tetapi sekarang malah ditinggalkan oleh Zhen Shui Wuxiang. Apalagi orang ini langsung menikahi wanita cantik nomor 1 server saat ini. Hal ini membuat semua orang mengira WW di dunia nyata adalah orang yang berpenampilan jelek. Setelah mengetahui kabar itu, WW sangat marah. Hanya karena benci game dia tidak memasang foto profil. Tetapi orang-orang itu malah melontarkan kata-kata jahat tak berdasar seperti itu. Untung saja ada sahabat yang tepat waktu campur tangan. Jika tidak pasti WW sudah marah membawa karakter perannya untuk menyapu seluruh server. Meskipun mengeluh kesal seperti itu, tetapi dia tidak pernah mengirim foto cantiknya yang luar biasa untuk membela diri. Namun semakin dia merendah dan menahan diri, gosip dan omongan ngawur komunitas gamer semakin banyak. Tepat saat ini, Master nomor 1 server Yi Xiao Naihi tiba-tiba mengajak Lu Weiwei bertemu dalam game. Weiwei merasa sangat terhormat. Tetapi hal yang membuatnya semakin tidak menyangka adalah pihak lawan begitu datang langsung mengajaknya menikah sebagai pendamping. Weiwei tidak bisa percaya. Saat ini dia bahkan belum tahu Yi Xiao Naihi adalah pria idaman semua mahasiswi di kampus mereka. Meskipun merasa sangat mendadak tetapi karena kompetisi bakal pendamping yang akan datang. Weiwei hanya ragu setengah menit sudah setuju. Dia bilang dirinya masih harus mempersiapkan sedikit. Mengajaknya pukul 8 3 hari kemudian, dia malah berkata hanya sebuah kompetisi saja. Tidak perlu sampai semewah itu. Pesta pernikahan Yi Xiao Naihi bagaimana bisa dilewatkan begitu saja. Weiwei sama sekali tidak mendengar maksud dari perkataannya. Baginya, ini hanyalah bagian dari game saja. Namun bagi Xiao Nai, menikah sebagai pendamping dalam game dengannya adalah langkah awal untuk mengejar. Tentu saja harus diperlakukan dengan serius. Dia berkata pada teman sekamarnya bahwa dia sudah menikah sebagai pendamping dalam game, suatu hari akan memperkenalkannya pada mereka. Sekarang dia sudah menjadi orang yang berkeluarga, membantu gadis lain memperbaiki komputer tidak pantas. Teman-teman sekamar dibuat tertarik oleh perkataannya ini. Dewa kampus yang semula bersikap tenang dan sederhana malah berinisiatif memulai percakapan dengan seorang gadis. Bahkan ingin memperkenalkannya kepada mereka. Kalau begitu pihak lawan pasti adalah calon kakak ipar. Semangat ingin tahu langsung membara. Mereka tidak sabar ingin tahu siapa dia. Xiao Nai juga ingin tahu lebih banyak informasi tentang calon pacarnya. Tetapi saat ini mereka baru berkenalan di dalam game, tidak ingin terlalu cepat mengungkapkan isi hatinya. Takut melarikan diri kekasih hati pada hari-hari berikutnya. Meskipun Xiao Nai karena masalah memulai usaha dan mengumpulkan dana sangat sibuk. Tetapi setiap hari tepat waktu online dan bertemu, mengobrol dengan Wei Weiwei dalam game. Dan lagi dia memberikannya sebuah pesta pernikahan yang mewah dan menampar muka mereka yang telah menertawakannya. Ada teman game berkata Yi Xiao Naihi seharusnya serasi dengan Xiao Yu Yao Yao, Master nomor 1 dan wanita cantik nomor 1 baru lebih serasi. Sungguh Yi Xiao Naihi tidak punya mata. Malah menikahi seorang yang jelek seperti Lu Weiwei. Teman-teman baiknya segera membelanya, mengatakan bahwa kakak ipar mereka lebih hebat darinya. Jika tidak percaya datanglah bertarung. Teman-teman baiknya semua berusaha keras mendukung calon kakak ipar. Weiwei dan Xiao Nai memiliki bulan madu yang romantis dalam game. Perasaan mereka berdua juga perlahan-lahan menghangat tanpa disadari, meskipun hanya menyelesaikan misi dalam game saja. Namun Weiwei merasa malu sekaligus senang, dan sudut bibir Xiao Nai juga tidak bisa menahan untuk menyunggingkan senyuman. Tetapi baru saja selesai menyelesaikan masalah difitnah, dicemuh dalam game, di dunia nyata Weiwei malah dihakimi orang berdasarkan foto. Diisukan dia dibiayai oleh seorang konglomerat dengan sangat cepat. Rumor telah menyebar ke seluruh kampus. Xiao Nai di perpustakaan mendengar ada orang membicarakan masalah ini. Tetapi dia tidak tahu gadis mata duitan dalam mulut mereka adalah Weiwei. Weiwei yang semula sedang kesal setelah bertemu Xiao Nai dalam game. Suasana hati langsung menjadi jauh lebih baik. Tanpa sadar, kesan baiknya terhadap Xiao Nai semakin bertambah. Pada hari itu Xiao Nai datang ke perusahaan Shen Yi untuk membahas kerjasama.
dan BWW serta teman sekamarnya juga kebetulan datang ke perusahaan ini untuk wawancara magang musim panas. Xiao Nai sedang mengobrol dengan sahabatnya Yu Banshan. Begitu menoleh, dia sudah melihat Wei. Xiao Nai saat ini baru tahu ternyata dia dan Wei adalah teman satu kampus. Apalagi dia adalah adik tingkat langsungnya. Dia langsung merasa takdir sungguh ajaib meskipun Yu Banshan masih terus melompat di samping telinganya. Tetapi saat ini dia sudah sama sekali tidak mendengar apa yang dia katakan lagi. Di matanya hanya dipenuhi cinta untuk Wei. Wajah cantik fakultas memang baik, tetapi jika berlebihan tidak akan bagus. Gadis jelek saat wawancara hanya menyebutkan ID game teman sekamarnya dengan santai. Siapa sangka malah menarik perhatian Zheng Xiaoxiang. Setelah itu tanpa banyak bicara langsung menerimanya bekerja. Ternyata Lu Wei dan Zheng Xiaoxiang dulunya adalah pendamping dalam game. Dia salah mengira R11 adalah pihak lawan. Sekarang setelah bertemu orangnya langsung benar-benar kecewa. Semakin merasa keputusan memutuskan hubungan pendamping dengannya sebelumnya sangatlah tepat. Maka dia sengaja merekrutnya ke perusahaannya untuk menghina. R11 sama sekali tidak tahu. Langsung membagikan kabar baik ini kepada Wei. Katanya tadi sudah bertemu seseorang, aneh, dia bahkan pergi bersama Meng Yiran, tetapi sangat tampan. Wei tidak banyak berpikir, tetapi malam itu dia melihat di forum game sebuah video yang mengejeknya jelek, bahkan menjadikannya penguntit yang hina. Dia langsung marah besar, sementara Xiao Nai setelah menontonnya bahkan lebih marah daripada Wei. Dia segera bersiap memberikan pelajaran pada bajingan itu. Setelah itu dia secara terbuka menantang Shen Shui Wuxiang di forum. Sebagai orang yang kokoh di posisi nomor 1 server, Xiao Nai hanya menggunakan sepertiga tenaga sudah mengalahkan Shen Shui Wuxiang, membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Akhirnya hanya bisa patuh meminta maaf. Wei sangat tersentuh oleh tindakan pembelaan dari Xiao Nai ini. Setelah kejadian ini, perasaan mereka berdua semakin mendalam. Wei sudah tidak puas lagi dengan mengobrol online. Di kepalanya selalu tanpa sadar membayangkan wajahnya. Sementara saat ini Xiao Nai juga sedang merencanakan pertemuan. Setelah tahu Wei adalah adik tingkat langsungnya, Xiao Nai sekali lagi pindah kembali ke asrama. Ingin memberikan kesan yang baik di depan Wei terlebih dahulu. Tetapi saat ini Wei masih belum tahu Xiao Nai adalah pendampingnya dalam game. Dia sedang bersemangat bersama gadis-gadis lain bergosip tentang dewa kampus yang ditembak. Tetapi Xiao Nai bahkan tidak melirik sedikit pun lalu pergi. Wei yang sedang melamun tiba-tiba memikirkan sebuah trik yang hebat untuk menangkal pengagum. Talenta dari Fakultas Bahasa Asing Cao Guang setelah tahu dia turun dari mobil mewah. Bukan karena dibiayai tetapi pergi mengajar les untuk muridnya, lalu mulai menaruh perasaan padanya, maka mulai mengejar Wei dengan gencar. Tetapi Cao Guang sama sekali bukan tipe orang yang dia sukai. Untuk benar-benar memadamkan niatnya, dia langsung menggunakan Xiao Nai sebagai tameng, dan menegaskan dirinya sudah punya kekasih. Sama seperti Xiao Nai, perkataan ini begitu terucap langsung membuat Cao Guang sedikit putus asa. Maka memutuskan untuk mengikuti seleranya, dia langsung meminta mahasiswi di kelas diam-diam mencari tahu ID game Wei. Siapa sangka malah menyebabkan kesalahpahaman. Saat ini Wei sedang membantu R11 yang masih di desa pemula berlatih level, sehingga gadis itu salah mengira ID game R11 adalah milik Wei. Salah mengira nama game BWW adalah Huantian 11 di sisi lain. Xiao Nai setelah tahu dirinya punya saingan cinta juga mulai mempercepat serangan, bahkan mulai memanfaatkan ayahnya sebagai pembantu, serta berkata kepada ayahnya minggu depan kelas pilihan bebas ayahnya, dia akan datang. Ayahnya bertanya dia datang untuk apa, malah menggunakan alasan membantu ayahnya menambah jumlah orang yang datang ke kelas. Siapa sangka maksud orang mabuk tidak ada pada minuman. Ternyata BWW telah memilih kelas Profesor Xiao. Dia datang ke kelas sangat pagi. Tiba-tiba di telinga terdengar suara yang merdu, bertanya padanya apakah di sini ada orang yang duduk. Kelas yang semula sangat sepi karena kemunculan Xiao Nai langsung menjadi penuh sesak, dan Wei adalah orang yang duduk paling dekat dengan Xiao Nai, menjadi objek kecemburuan semua mahasiswi. Meskipun dia sendiri tampak tenang dan natural tetapi di dalam hati sangat panik, selalu tanpa sadar ingin mencuri pandang. Profesor Xiao sejak melihat putranya berinisiatif duduk di samping seorang gadis sudah bisa menebak maksudnya datang ke sini, maka dia juga tidak sabar ingin mengamati calon menantu. Wei sama sekali tidak tahu tiba-tiba dipanggil namanya untuk menjawab pertanyaan, melihatnya tenang dan percaya diri, menjawab dengan logis, berdasar, dan memiliki sudut pandang sendiri. Profesor Xiao sangat puas. Wei baik dari penampilan maupun kemampuan belajar tidak kalah dengan Xiao Nai. Yang paling penting adalah putranya menyukainya. Setelah kelas selesai, melihat Xiao Nai tidak pergi, semua mahasiswi mengerumuninya, memotretnya dengan gila-gilaan. Wei yang duduk di dalamnya langsung merasa sangat canggung. Sepanjang pelajaran
Xiao Nai tidak berbicara dengannya sepatah kata pun, berinisiatif mengajaknya bicara sepertinya tidak terlalu baik. Sehingga pada akhirnya Wei Wei meninggalkan ruang kelas di bawah tatapan semua orang. Setelah kembali dia langsung membual kepada teman sekamarnya. Bagaimanapun juga, Xiao Nai adalah sumber daya bersama semua mahasiswi di kampus. Temannya bertanya apakah dia mengobrol dengan Dewa Agung Xiao Nai, kesempatan sebagus itu apa tidak sekalian meminta nomor teleponnya. Siapa tahu dia bisa menjadi milk Dewa Agung Xiao Nai. Wei Wei menjawab tidak punya kemampuan itu. R11 malah berpendapat kesempatan sebagus itu dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun dia membalas bahwa dia sudah mengucapkan 2 kalimat, yaitu terima kasih. R11 bilang dia benar-benar menyia-nyiakan wajah ini. Wei Wei tidak pernah berpikir dia dan Xiao Nai akan memiliki kemungkinan perkembangan apapun, mengabaikan bahwa Xiao Nai itu dingin dan sulit dikejar. Dia sudah punya orang yang disukai, yaitu pendamping dalam game yang belum pernah bertemu, Yi Xiao Nai He, saat belajar malam. Wei Wei sendirian di perpustakaan berkali-kali menonton ulang video pertandingan pendamping yang Yi Xiao Nai He buat untuk mereka berdua, sementara saat ini Xiao Nai juga duduk di sudut yang tenang bersamanya. Mereka berdua terpisah layar asyik mengobrol sampai perpustakaan tutup. Xiao Nai melihatnya kembali ke asrama baru tenang pergi keesokan harinya. Untuk bisa bertemu Wei Wei secara terang-terangan, dia sengaja mengajak teman sekamarnya makan di kantin. Keempat orang itu begitu muncul langsung menimbulkan kehebohan, terutama Xiao Nai kemanapun pergi selalu menjadi pusat perhatian. Wei Wei sedang fokus mengantri, begitu menoleh dia sudah melihat Xiao Nai, R11 semakin bersemangat, langsung mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Saat ini Wei Wei terhadap Xiao Nai hanyalah kekaguman dan kesukaan seorang penggemar terhadap idola. Sama sekali tidak berani dan juga tidak memiliki pikiran yang tidak senonoh. Dia berkata kepada R11, lihat dewa makan apa, siang ini mereka akan makan makanan itu. Keputusan yang hebat sekali, tetapi ketika giliran mereka iga babi asam manis hanya tersisa 1 porsi, Xiao Nai dan Wei Wei saling mempersilakan. Akhirnya Hak Mei mencurinya, bahkan mengembangkan hubungan persaudaraan yang sangat menggemaskan dengan pria penjual nasi. Selanjutnya Wei Wei dan Xiao Nai bersama-sama mengikuti kompetisi PK pendamping dalam game. Mereka berdua mengandalkan kekuatan super dan kerjasama yang serasi, dengan mudah masuk ke babak final. Sementara di dunia nyata, masalah pengumpulan dana untuk game yang dikembangkan oleh Xiao Nai dan teman sekamarnya menghadapi masalah. Perusahaan Shenyi ingin membeli mereka dengan harga murah, bahkan menggunakan taktik adu domba, menggunakan gaji tinggi untuk memikat Yu Banshan membawa teknologi inti ke perusahaan mereka. Tetapi persahabatan keempat orang itu tidak ada yang bisa memgoyahkannya. Jadi mereka terpaksa pergi kemana-mana bersosialisasi untuk mencari modal investasi. Wei Wei pergi berbelanja bersama teman sekamarnya. Di jalan bertemu Xiao Nai menatapnya dengan penuh makna. Hal ini membuat Wei Wei sangat bersemangat. Langsung menunjukkan sifat fangirl, dia bertanya kepada teman sekamarnya apakah dia barusan melihatnya. Setelah sejenak terpesona, Wei Wei dengan cepat kembali sadar. Sekarang dia hanya ingin segera kembali ke game untuk mencari Yi Xiao Nai He. Malam ini adalah final PK pendamping, mereka berdua sudah berjanji jam 8 tidak bertemu tidak akan pulang. Wei Wei buru-buru berlari kembali ke asrama, takut terlambat sedetik pun. Namun Xiao Nai di tengah perjalanan pulang mengalami kecelakaan. Xiao Nai pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Wei Wei sama sekali tidak tahu, melihatnya lama tidak online. Bahkan pertandingannya terlewatkan, hatinya sangat kecewa. Saat ini yang ia khawatirkan bukanlah tidak memenangkan kejuaraan, apalagi memedulikan ejekan orang lain karena dicampakkan, melainkan tidak mengerti mengapa Yi Xiao Nai He tiba-tiba ingkar janji. Ia khawatir apakah terjadi sesuatu padanya. Tapi selain cemburu, ia tidak tahu apa-apa tentang Yi Xiao Nai He di dunia nyata. Ia juga tidak punya cara untuk menghubunginya. Sekarang selain menunggu dia online lagi, tidak ada cara lain. Namun luka Xiao Nai sangat parah. Meskipun setelah mendapat pertolongan darurat tidak mengancam jiwa, tetapi koma selama 1 hari 1 malam. Wei Wei juga karena itu bersedih selama 1 hari 1 malam. Dalam balutan gaun merah yang mempesona langsung membuat semua orang terpesona untuk bertemu pendamping dalam game Yi Xiao Nai He. Wei Wei sengaja mengajak sahabatnya pergi membeli baju baru bersamanya, tetapi dia merasa baju yang mereka pilih terlalu terbuka. Akhirnya dia tetap memilih sendiri satu setel pakaian kerja yang paling tertutup. Bagaimanapun juga dia berbohong kepada sahabatnya bahwa itu untuk wawancara. Selain itu dia juga tidak ingin meninggalkan kesan buruk apapun pada Yi Xiao Nai He. Demi pertemuan kali ini, Wei Wei sudah memikirkan banyak hal, bahkan detail seperti sepatu pun tidak terlewatkan. Dia dengan tegas meninggalkan sepatu hak tinggi yang lebih cocok dengan gaun untuk memilih sepatu kain bersol datar karena takut tinggi badannya terlalu tinggi akan mengalahkan pihak lawan, melukai harga dirinya. Di perjalanan pulang, Wei Wei dan teman sekamarnya mengobrol dengan gembira. Suasana hati sangat baik hingga melayang.
Bagaimanapun juga sebentar lagi akan bertemu orang yang disukai. Padahal 3 hari yang lalu dia masih karena Yi Xiaonai tiba-tiba tidak bisa dihubungi sampai matanya bengkak karena menangis. Xiaonai setelah sadar dari kecelakaan mobil. Hal pertama adalah masuk ke game ingin menjelaskan kepada Wei Wei alasan tidak menepati janji. Tetapi Wei Wei malah takut Yi Xiaonai juga sama seperti pendamping sebelumnya yaitu Zhen Shui Wuxiang. Tiba-tiba meninggalkannya sehingga tidak berani membuka game melainkan hanya menonton ulang video pendamping mereka berdua berkali-kali. Xiaonai langsung memutuskan begitu Wei Wei online akan segera mengajaknya bertemu. Maka dia membuat program kecil mengawasi komputer Wei Wei, hanya menunggu dia online langsung bisa menerima notifikasi. Hari itu, Wei Wei tiba-tiba menerima telepon dari panitia game, mengatakan ingin membeli video PK pendamping mereka untuk dijadikan iklan. Karena video ini dibuat oleh Yi Xiaonai, maka Wei Wei harus meminta pendapatnya terlebih dahulu. Setelah lama ragu, Wei Wei online selesai tidak menghubungi Yi Xiaonai secara langsung melainkan mencari teman sekamarnya yaitu Yu Banshan. Yu Banshan melihat calon kakak ipar akhirnya online, langsung menceritakan padanya masalah Xiaonai mengalami kecelakaan mobil, mengatakan apa yang 1 hari sudah sadar. Dia merasa masalah ini sangat serius lalu berkata akan mencari dewa setelah mengetahui kebenarannya. Wei Wei sangat khawatir, Wei Wei tidak sabar mencari Xiaonai menanyakan kabarnya. Meskipun Xiaonai berkata dirinya sudah tidak apa-apa tetapi Wei Wei tetap tidak tenang, menyuruhnya cepat keluar dari game, beristirahat yang baik, menjaga kesehatan dengan baik. Cinta yang akan terungkap ini sudah benar-benar terlihat. Xiaonai langsung mengusulkan bertemu lalu memberikannya nomor teleponnya. Wei Wei langsung setuju tanpa ragu-ragu, apalagi buru-buru mencatat nomor teleponnya. Setelah itu tidak sabar memberitahunya universitas tempat dia kuliah dan informasi lainnya. Siapa sangka Xiaonai sudah tahu sejak lama. Wei Wei sudah benar-benar terpikat, meskipun sekarang hanya tahu 1 nomor telepon pihak lawan. Tinggi badan, penampilan, dan hal-hal lain sama sekali tidak tahu. Tetapi ini tidak menghalangi perasaannya terhadapnya. Untuk segera bertemu Yi Xiaonai, Wei Wei langsung mengatakan pukul 11.35 ya, tidak perlu menunggu setengah jam lagi. Lalu dia tiba-tiba tersadar. Mengapa malah mengatakan isi hati seperti ini, setengah jam pun tidak mau menunggu. Wei Wei malu buru-buru mencari alasan untuk offlining. Keesokan harinya, Wei Wei mengenakan gaun yang sengaja dibeli waktu itu, meskipun sudah cantik alami tetapi tetap merias diri dengan halus, hanya agar pertemuan sebentar lagi dapat membuat Yi Xiaonai merasa terkejut. Wei Wei cemas sekaligus menanti, saat ujian, dia telah menyelesaikan semua pertanyaan dengan kecepatan tercepat, jika bukan karena pengawas tahu dia memiliki prestasi yang luar biasa. Mungkin dikira dia menyerahkan kertas kosong. Setelah itu Wei Wei berlari ke tempat janji, semakin dekat waktu pertemuan. Hatinya semakin berdebar dan bersemangat, di kepala sudah membayangkan berkali-kali bagaimana rupa Yi Xiaonai. Tetapi tidak disangka, pihak lawan ternyata adalah dewa kampus, Xiaonai. Dia maju untuk menyapanya, mengatakan sungguh kebetulan, tetapi dia malah menjawab tidak kebetulan, karena dia sedang menunggunya. Wei Wei yang semula hanya ingin menyapa Xiaonai, tak disangka dia justru pasangan suami istri dalam gamenya, Yi Xiaonai. Sungguh sebuah kejutan yang turun dari langit. Ternyata kekasih online yang ia rindukan siang malam adalah dewa kampus itu sendiri. Wei Wei masih merasa sulit percaya. Dengan hati-hati ia mengonfirmasi dengan Xiaonai berkali-kali. Meskipun mendapat jawaban yang membenarkan, di dalam hati ia tetap tidak bisa menghindari pergumulan batin, bahkan tidak berani menatap langsung mata Xiaonai. Xiaonai tiba-tiba bertanya apakah ia makan ikan. Mendengar Xiaonai memanggil namanya dengan benar, Wei Wei sangat terkejut, tetapi berpikir lagi, nama gamenya adalah Luai Wei Wei. Xiaonai memanggilnya Wei Wei juga masuk akal. Siapa sangka pertemuan yang seolah tak disengaja di antara keduanya ternyata sudah diatur sejak lama oleh Xiaonai, dan pertemuan pertama mereka yang romantis dan indah ini juga menjadi pemandangan yang bagus di bawah goresan kuas seorang pelukis. Xiaonai membawa Wei Wei ke sebuah restoran pribadi yang sering ia kunjungi. Hati Wei Wei masih tegang, namun di luar ia terlihat santai dan bebas. Ia sengaja mencari topik untuk diajak bicara, memecah keheningan. Tetapi Xiaonai memang seperti rumor, dingin dan pendiam. Wei Wei benar-benar tidak tahu harus bicara apa. Ia hanya bisa berkonsentrasi pada makan. Bagaimanapun ini adalah pertemuan pertama mereka. Kalau ia terlalu banyak bicara, meninggalkan kesan buruk baginya, bukankah itu rugi besar? Xiaonai meskipun tidak banyak bicara tetapi selalu memperhatikan Wei Wei. Suasana di antara keduanya berangsur-angsur menjadi santai, alami. Saat ini teman sekamarnya menelepon, mengingatkan Xiaonai tentang pertandingan basket sore ini. Bertanya apakah dia sedang berkencan. Kalau iya, bawa dia ke sini. Xiaonai berkata akan bertanya apakah Wei Wei mau. Baru saja bertemu sudah harus bertemu teman-temannya. Apakah kecepatan ini terlalu cepat? Namun Wei Wei tetap tanpa sadar mengangguk setuju. Setelah itu Xiaonai pulang mengambil mobil.
Wei Wei baru mengerti yang disebut mobil yang diambilnya adalah sepeda. Jika ia membiarkan Xiao Nai mengantarnya keliling kampus seperti itu, bukankah ia akan dimakan hidup-hidup oleh semua mahasiswi di kampus? Lagi pula mereka sekarang juga bukan sepasang kekasih. Ia pasti akan disalahpahami bahwa mereka memiliki hubungan seperti itu. Tetapi Xiao Nai justru berkata bahwa mereka memang selalu memiliki hubungan seperti itu. Satu kalimat dari Xiao Nai segera membuat Wei Wei terdiam. Bertemu dan makan bersama sudah menentukan hubungan. Apakah ia semudah itu untuk dikejar? Tetapi hari ini ia bertemu justru dengan tujuan menaklukkan Yixia Naihe. Bagaimanapun, meskipun belum bertemu, Wei Wei sudah lama menyukainya. Sekarang mengetahui Yixia Naihe adalah dewa komputer yang ia kagumi, Xiao Nai. Ia makin merasa agak canggung, lalu secara tersirat keduanya resmi menjalin hubungan. Namun di sepanjang jalan, Wei Wei masih merasa tidak nyaman. Apalagi memakai rok juga tidak praktis. Ia terus-menerus menggunakan tas untuk menutupi roknya yang tertiup angin. Xiao Nai dengan cepat menyadari hal ini. Ia lantas beralasan ingin membeli sesuatu. Lalu dengan sigap membelikan Wei Wei sekantong besar makanan ringan. Tindakan perhatian Xiao Nai membuat Wei Wei sangat terharu. Dewa agung yang dari luar terlihat dingin, ternyata sangat teliti dan hangat. Tiba-tiba saja mendapatkan pacar sesempurna ini. Senyum di sudut bibir Wei Wei tak pernah pudar. Tapi saat hampir sampai di arena, Wei Wei tetap turun lebih dulu. Xiao Nai akan berpartisipasi dalam pertandingan basket hari ini. Arena pasti akan dipenuhi banyak orang. Wei Wei tidak punya keberanian untuk muncul bersama Xiao Nai dan menghadapi tatapan iri. Kecemburuan para gadis di luar sana, namun siapa sangka Xiao Nai sudah punya rencana sendiri. Ia memang ingin mengumumkan kepada seluruh dunia, Wei Wei ditakdirkan tak bisa lepas darinya. Begitu Xiao Nai masuk, tatapan semua mahasiswi serentak tertuju padanya. Tetapi di mata Xiao Nai hanya ada Wei Wei. Keduanya saling pandang penuh kasih sayang melintasi kerumunan. Pelatih datang mengusir para gadis yang mengerumuni Xiao Nai kembali ke tribun. Sementara semua orang mengira Xiao Nai tadi melihat ke arah Dewi Kampus Meng Yiran. Bahkan teman sekamar Wei Wei juga berpikir begitu. Wei Wei buru-buru dengan bangga mengatakan Xiao Nai melihatnya. Siapa sangka ia malah diajak habis-habisan. Wei Wei sangat marah, berpikir seandainya tahu lebih awal ia akan masuk bersama Xiao Nai. Tapi selanjutnya ada hal yang lebih menyakitkan. Meskipun Wei Wei adalah Dewi Kampus dengan prestasi luar biasa, ia diakui oleh forum sekolah sebagai orang yang paling tidak pantas mendampingi Xiao Nai. Wei Wei dengan marah membantah, padahal dulu ia tidak peduli pada hal-hal seperti ini. Namun sejak tahu Xiao Naihe adalah Xiao Nai, pikirannya telah berubah. Tetapi saat pertandingan basket dimulai, semua orang fokus melihat Xiao Nai. Xiao Nai memang layak menjadi dewa serba bisa. Meskipun baru pulih dari kecelakaan mobil, kekuatannya sama sekali tidak terpengaruh. Skor dengan cepat menjauh, gerakan lemparan bolanya yang indah membuat para mahasiswi terus-menerus bersorak. Sementara Wei Wei sudah melayang ke suatu tempat, memikirkan keuntungan yang akan ia nikmati sendirian, ia sangat bersemangat. Hanya saja bayangan keintiman yang ia fantasikan di benaknya langsung membuat Wei Wei merona. Jantungnya berdebar setelah babak pertama berakhir. Xiao Nai, karena setelah cedera staminanya kurang, mengizinkan pemain cadangan bermain di babak kedua, sementara dia duduk istirahat sebentar lalu perlahan berjalan ke arah tribun. Tindakannya sontak membuat semua orang heboh, hanya Wei Wei saat ini yang sangat tenang setelah sadar. Mengetahui dia mungkin akan mendatanginya baru mulai merasa khawatir, namun belum sempat dia bereaksi. Xiao Nai sudah berada di sampingnya, dia mengatakan sebentar lagi semua orang akan berkumpul. Malam ini dia mungkin tidak akan online, lalu bertanya padanya besok mau melakukan apa. Dia bilang dia akan pergi belajar mandiri, dia pun menjawab kalau begitu dia akan menemaninya. Xiao Nai dan Wei Wei untuk pertama kalinya kencan resmi telah membawanya ke perusahaannya. Keduanya, yang satu membaca buku belajar, yang satu lagi menyelesaikan pekerjaan. Namun, keduanya tidak tenang, berada di usia muda yang penuh semangat dan sedang dalam masa jatuh cinta yang membara. Bagaimana mungkin bisa fokus pada pekerjaan masing-masing? Tapi Xiao Nai tidak ingin menakutinya. Bagaimanapun juga, dari saat mereka bertemu hingga menjalin hubungan baru 2 hari, ada hal-hal yang tidak bisa terburu-buru. Namun, memamerkan kekuatannya kepada pacarnya masih bisa. Ia menunjukkan kepada Wei Wei game baru yang sedang ia kembangkan. Wei Wei yang melihatnya langsung sangat kagum, ia langsung berubah menjadi pemuji. Xiao Nai setelah mendengarnya suasana hatinya sangat baik, Wei Wei juga tidak canggung seperti sebelumnya. Dia perlahan menerima status sebagai pacar Xiao Nai. Bicara juga jadi natural, santai. Xiao Nai pun memanfaatkan kesempatan ini memberitahu Wei Wei bahwa dia dan dia sudah lama saling kenal di dunia nyata. Mendengar dia berkata begitu, melihat gelas air yang sudah dia siapkan khusus untuknya, Wei Wei baru terlambat bereaksi. Ternyata pertemuan, jalinan cinta mereka semua sudah diatur sejak lama oleh Xiao Nai. Dia langsung merasa terharu sekaligus terkejut. Sementara saat ini, R11 yang disalahpahami Chao Guang sebagai Wei Wei sedang dianiaya habis-habisan di dalam game. Menghadapi sindiran, kiasan Chao Guang, R11 sama sekali tidak mengerti. Dia mengatakan padanya, ciri-ciri kuda ini adalah pintar main mata. Langkah larinya akan sangat besar,
makanya larinya sangat cepat. Serta mengatakan melihat itu sangat cocok dengannya, R11 yang tenggelam dalam hal itu memutuskan juga memberikan hadiah kepada Cao Guang. Oleh karena itu, dia sengaja meminta pendapat Wei Wei, lalu memutuskan membuat sendiri sebuah perlengkapan dalam game untuknya. Hal ini bagi seorang pemula di game sangat sulit, tetapi demi Cao Guang, dia rela berusaha. Wei Wei menggunakan video pemenang hadiah dan penyelenggara game untuk ditukar dengan 5 hewan spiritual langka. Lalu tak sabar ingin menyampaikan kabar baik ini kepada Xiao Nai. Hanya melihat Mosa yang belum pernah bertemu online, sejak mendengar Xiao Nai mengatakan namanya adalah Hao Mei, dalam benaknya langsung muncul julukan kakak senior cantik. Lalu dia terucap, keduanya mengobrol sangat menyenangkan. Meskipun sebagai seorang pria dipanggil kakak senior cantik sangat tidak nyaman, tapi siapa suruh Wei Wei bukan hanya kakak tingkatnya, tapi juga kakak ipar ketiga. Dia pun mengiyakan, lalu menceritakan pada Wei Wei sebuah gosip mengejutkan. Hari ini ada orang menelepon ke asrama menyatakan cinta pada Xiao Nai. Wei Wei langsung cemburu tapi tidak mau terlihat di depan orang lain. Jadi ia berbohong bahwa sejak kecil ia sudah sering ditembak. Siapa sangka perkataan ini tepat saat Xiao Nai yang baru kembali ke asrama melihatnya. Wei Wei langsung panik, buru-buru mencari alasan mengalihkan topik, tapi Xiao Nai yang sulit ditebak bagaimana mungkin melewatkan kesempatan baik ini untuk menggoda Wei Wei. Dia mengatakan padanya dari kecil sampai besar belum pernah ditembak. Kalau belum ditembak ya sudah. Sementara di sisi lain, tahu Xiao Nai sudah punya pacar tapi tetap tidak mau menyerah, Meng Yiran memutuskan mengubah strategi lain untuk menarik perhatiannya. Hari itu Xiao Nai harus pergi dinas untuk membahas kerjasama dengan perusahaan Feng Teng. Sebelum pergi, dia sengaja sarapan bersama Wei Wei di kantin. Sejak bersama Xiao Nai, Wei Wei sangat takut harus menghadiri kelas Profesor Xiao. Ekspresi yang kurang baik akan meninggalkan kesan buruk pada calon ayah mertua. Dia pun tak sabar meminta pendapat Xiao Nai. Xiao Nai dibuat tertawa oleh tingkah lucunya, sengaja memberinya saran. Dia menyuruhnya pura-pura tidak kenal dengannya. Wei Wei marah sampai menggertakkan gigi. Pacar yang sulit ditebak sesekali muncul, dia sama sekali tidak mampu melawan. Sepertinya kedepannya hanya bisa berada dalam genggamannya. Namun siapa sangka Profesor Xiao sangat puas dengan calon menantunya Wei Wei. Setelah pulang telah memuji Wei Wei kepada ibu Xiao Nai. Keduanya hanya berharap Wei Wei cepat lulus lalu menikahi dia dan membawanya pulang. Sementara saat ini, Meng Yiran tetap tidak mau menyerah. Tahu Xiao Nai akan menghadiri pesta malam yang diselenggarakan perusahaan Feng Teng. Dia pun sengaja berdandan glamor, hadir bersama pamannya. Penampilan mencoloknya sontak menimbulkan kegemparan, namun diincar oleh beberapa anak orang kaya yang tidak sopan, kebetulan dilihat oleh Xiao Nai. Dia pun berinisiatif maju membantu melepaskannya. Siapa sangka tindakan baiknya ini disalahpahami oleh Meng Yiran. Dia langsung senang diam-diam, merasa dirinya sebentar lagi bisa merebut hati Xiao Nai. Dia pun langsung menghasut teman-temannya menggunakan akun anonim di forum untuk mengarang cerita tentang Wei Wei. Menghadapi dugaan jahat yang tidak berdasar ini, suasana hati Wei Wei langsung sangat buruk. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Xiao Nai. Tentang dirinya difitnah, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun ketika dia menutup telepon, dia mendapat pemberitahuan bahwa forum telah diretas. Ternyata Xiao Nai sudah tahu hal ini dari sahabat baiknya. Ketiga orang itu langsung melakukan aksi melindungi kakak ipar ketiga. Tidak hanya meretas semua perkataan yang tidak benar, mereka juga mengunggah prestasi akademik dan perolehan beasiswa Wei Wei. Langsung menampar muka para penyebar gosip yang mengarang cerita. Tetapi meskipun sudah melampiaskan amarah, teman-teman sekamar masih merasa tidak bisa begitu saja membiarkan Meng Yiran. Dia berulang kali menyiksa Wei Wei, mereka benar-benar tidak tahan lagi. Lalu mereka bertindak dulu baru lapor, meminta Xiao Nai mentraktir mereka makan. Kemudian sengaja membuat janji di restoran yang sering didatangi Meng Yiran, mereka menyiapkan gaun merah yang memukau untuk Wei Wei. Di bawah bujukan mereka, Wei Wei akhirnya setuju untuk mengenakannya. Xiao Nai adalah pacar Wei Wei. Untuk pertama kalinya ia mentraktir makan teman-teman dekatnya. R11 malah memilih restoran Prancis secara tak terduga. Wei Wei tahu jelas mereka tidak suka makan makanan ini, tapi mereka bersikeras. Siapa sangka makan malam ini sengaja mereka lakukan untuk membantu Wei Wei melampiaskan amarah. Xiao Nai menyuruhnya dengarkan mereka karena ia adalah tuan rumah yang mengundang tamu. Begitu kalimat ini terucap, Wei Wei juga tidak enak berkata apa-apa lagi, hingga saat tiba di restoran. Melihat Dewi kampus Meng Yiran juga ada di sana, Wei Wei baru mengerti maksud mereka. Dia bertanya apa yang ingin mereka lakukan, mereka tidak perlu melakukan apa-apa juga sudah menang. Namun ketika melihat Xiao Nai yang baru selesai memarkir mobil kembali, perlahan berjalan ke arahnya. Wei Wei baru menyadari tidak seharusnya menggunakan dia sebagai alat untuk membalas dan pamer. Perasaan mereka tidak perlu dibuktikan kepada orang luar, apalagi dia yakin Xiao Nai juga tidak suka dimanfaatkan. Oleh karena itu dia berbohong tidak suka makan makanan barat, ingin pindah ke restoran lain. Xiao Nai juga tidak banyak bertanya, apa kata Wei Wei ya sudah begitu. Setelah itu, mereka langsung pergi ke restoran ikan bakar yang biasa mereka datangi. R11 yang rakus langsung bersiap makan sepuasnya. Wei Wei yang melihatnya buru-buru mencari alasan
perlahan memanggilnya keluar, mengingatkan jangan memesan terlalu banyak. Dia baru bersama Xiao Nai belum lama, di depan dia lebih tertutup lebih baik. Dia khawatir terlalu cepat mengungkap sifat aslinya akan dibenci. Siapa sangka saat kembali Xiao Nai sudah selesai memesan, apalagi semua adalah makanan yang mereka suka. Porsi yang cukup mengenyangkan ternyata saat dia tidak ada di sana. Titi dan Xiao Ling sudah menceritakan banyak rahasia dia kepada Xiao Nai. Wei Wei malu hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Sementara Xiao Nai meskipun tidak pandai berbicara, terkadang sedikit sulit ditebak, namun adalah seorang pacar yang sangat teliti, perhatian. Setelah pesta berakhir dalam suasana meriah, Xiao Nai baru bertanya empat mata pada Wei Wei kenapa tadi tiba-tiba tidak jadi ke restoran Prancis. Saat ini Wei Wei baru menceritakan semua perihal mengiran mengarang cerita tentang dirinya di forum kepada Xiao Nai. Namun sekarang sudah tidak peduli lagi, toh juga tidak ada kerugian nyata. Tapi Xiao Nai tidak tahan Wei Wei dianiaya orang lain. Dia tidak punya kelapangan dada sebesar itu. Keesokan harinya, dia secara pribadi tampil membantah rumor tentang Wei Wei di forum. Karena itu, badai opini publik dengan cepat mereda. Xiao Nai akan lulus dan Wei Wei akan menghadapi masalah hubungan jarak jauh. Sementara tugas akhir semester mata kuliah pilihan Chao Guang dan R11 adalah merekam beberapa video yang berkaitan dengan mahasiswa yang akan lulus. Dia pun langsung meminta bantuan Wei Wei dan Xiao Nai. Namun Chao Guang salah paham Wei Wei di satu sisi bersama Xiao Nai, di sisi lain bersikap ambigu dengannya di dalam game, melihat keduanya di depan mata bermesraan. Dia marah sampai naik pitam, baru setengah merekam sudah pergi dengan marah. Wei Wei dan yang lain tidak mengerti mengapa, tapi juga tidak peduli. Siapa sangka kesalahpahaman semakin besar, hampir membuat hubungan Wei Wei dan R11 retak sebelum meninggalkan sekolah. Xiao Nai mengajak Wei Wei secara resmi bertemu dengan saudara-saudara baiknya. Hao Mei dan pemuda penjual nasi di kantin memiliki hubungan yang tidak sederhana. Lalu beberapa orang pun datang ke restoran tempat dia bekerja paruh waktu. Dan dia sebenarnya masih memiliki identitas misterius lain. Karena hubungannya dengan Hao Mei, setelah ini juga bergabung dengan perusahaan Xiao Nai, menjadi seorang staf teknis inti. Pertemuan kali ini juga membantu Wei Wei lebih memahami Xiao Nai, tahu bahwa dia sebenarnya sama sekali tidak bisa makan pedas. Tapi sebelumnya malah demi menuruti seleranya dan teman-teman dekatnya, tidak berkata sepatah kata pun. Wei Wei langsung merasa terharu sekaligus menyesal. Setelah selesai makan, Wei Wei ikut mereka ke tempat biliar. Karena tidak tahu cara bermain biliar, dia duduk diam di satu sisi. Tapi bagaimana mungkin pacar yang sempurna membiarkan pacarnya terabaikan di satu sisi, hanya sibuk bermain sendiri. Lalu dia dengan sabar mengajari Wei Wei bermain biliar. Wei Wei memang pantas disebut murid pintar. Sekali belajar langsung bisa. Hanya dalam beberapa menit sudah berhasil membuka satu keterampilan baru. Dia bertanya apakah dia sangat berbakat. Dia juga mengangguk memuji setelah Wei Wei bosan bermain. Xiao Nai dengan perhatian mengantarnya pulang sebelum jam malam, ketika hubungan keduanya semakin dalam. Wei Wei juga tidak ingin selalu membiarkan Xiao Nai sendiri yang memanjakannya. Semakin menyayangi dia yang jelas-jelas sibuk setengah mati tapi masih menyempatkan waktu membeli sarapan, mengambil air untuknya dan hal-hal sepele lainnya. Tapi jawaban Xiao Nai malah membuatnya terharu, hingga meneteskan air mata. Dia memuji ini memang pacar dewa. Dia mengatakan padanya ini pertama kalinya dia berpacaran dengan seorang gadis, sering tidak tahu harus berbuat apa. Setidaknya sekarang hal-hal yang orang lain bisa lakukan, dia juga harus bisa melakukannya. Xiao Nai dan Wei Wei baru saja bersama sudah harus menghadapi perpisahan. Meskipun sangat berat hati, Xiao Nai tetap berbesar hati membiarkan pacarnya pulang ke rumah bersama orang tua, demi menghibur pacarnya yang tidak senang. Wei Wei sengaja memberikan Xiao Nai kaktus yang sudah ia pelihara sangat lama agar dia melihat benda itu teringat orangnya. Keduanya berpisah dengan enggan di bandara. Pasangan yang sedang dimabuk cinta hanya ingin selalu bersama. Lalu Wei Wei berinisiatif mengusulkan mengganti tiket kereta menjadi tanggal 1. Xiao Nai langsung terlihat gembira tapi tiket terus-menerus tidak ada selama seminggu. Dia bertanya bagaimana dengan tiket pesawat tanggal 1, dia langsung menolak. Wei Wei menolak tanpa berpikir panjang. Tiket pesawat melebihi anggarannya, dia juga tidak ingin membiarkan Xiao Nai mengeluarkan uang untuk membelikannya. Xiao Nai langsung mengerti maksudnya, memutuskan menghormati pemikirannya. Dia juga tidak memaksa lagi, hanya berpesan padanya setiba di rumah segera beli ponsel agar mudah dihubungi. Setelah selesai berpesan segala hal, Xiao Nai tanpa sadar mencium kening Wei Wei. Setelah Wei Wei pergi, Xiao Nai kembali ke mobil sendirian, melihat pot kaktus itu sambil tersenyum bodoh. Setelah itu dia membawanya ke perusahaan seperti harta karun, dan tidak lupa memamerkannya di depan saudara-saudara lajangnya. Jujur saja itu agak menyakitkan, menyuruh mereka lebih baik tidak usah tahu. Hao Mei bilang dia sudah merasakan serangan yang dahsyat. Itu adalah ribuan anak panah menembus jantung, sebuah pukulan mematikan, tanpa kenyataan, kerusakannya lebih besar. Sementara Wei Wei setelah tiba di rumah dengan selamat, hal pertama adalah menelepon Xiao Nai melaporkan kabar baik. Keduanya
keduanya belum sempat bicara banyak. Orang tua Wei Wei tiba-tiba pulang, khawatir ketahuan sedang pacaran. Dia buru-buru berpura-pura sedang menelepon anak yang dia ajar les baru berhasil melewatinya dengan susah payah. Setelah itu buru-buru menutup telepon. Xiao Nai menunjukkan sikap memanjakan bekerja sama berakting dengannya. Meskipun setuju dengan Wei Wei untuk sementara menyembunyikan hubungan dari orang tua, tapi Xiao Nai sangat yakin dengan hubungan mereka, sehingga langsung menyimpan nomor telepon sebagai rumah ibu mertua, toh ini hanya masalah waktu. Dalam hari-hari berikutnya, Xiao Nai dan anggota tim selalu sibuk dengan pengembangan game. Hanya pada saat selesai kerja baru bisa mengobrol dengan Wei Wei di internet. Wei Wei juga tahu tahap merintis, ada banyak pekerjaan, jadi berusaha tidak mengganggunya. Keduanya membuka obrolan suara lalu melakukan pekerjaan masing-masing, sesekali berbicara beberapa kalimat. Wei Wei tahu orang tua Xiao Nai tidak ada di rumah. Dia sibuk sampai-sampai belum makan, lalu langsung memesankan untuknya makan malam cinta jarak jauh untuk membuat kejutan. Dia bertanya apakah dia yang memesan. Dia mengatakan nasi sapi di restoran mereka sangat enak, dan bertanya kenapa dia pergi lama sekali. Karena Xiao Nai tidak punya uang kembalian jadi harus pinjam dari kepala jurusan di sebelah. Keduanya setiap malam seperti itu, bertemu bersama di game, tapi sehari tidak bertemu terasa seperti 3 musim. Wei Wei benar-benar sangat ingin segera terbang ke sisi Xiao Nai. Ini pertama kalinya dia merasa liburan musim panas begitu panjang. Perusahaan Xiao Nai tiba-tiba mengalami sedikit masalah. Komputer Haomei selalu diretas secara misterius. Foto wanita cantik di layar diganti menjadi foto vihara. Teknik lawan sangat mahir, hanya Xiao Nai yang bisa melawannya. Untuk mencari tahu dalangnya, Xiao Nai melawannya di internet. Kekuatan keduanya seimbang. Xiao Nai harus mengerahkan seluruh kemampuannya baru bisa menang. Xiao Nai dengan cepat menebak orang ini menargetkan Haomei dan sama sekali tidak punya niat jahat. Lalu ia langsung menggunakan Haomei sebagai umpan, merekrutnya ke perusahaan hingga saat Ko muncul. Semua orang baru tahu identitas aslinya agar Ko lebih setia pada perusahaan. Xiao Nai langsung menggunakan siasat pria tampan, tapi bukan dirinya melainkan Haomei. Menyuruh mentransfer gaji ke kartu Haomei dan menyuruh Haomei Ko direkrut olehnya. Dia yang bertanggung jawab dengan bergabungnya Ko. Kecepatan pengembangan game mereka jelas lebih cepat. Wei Wei juga sudah mengumpulkan cukup uang untuk membeli ponsel. Ia pun buru-buru mengirim pesan kepada Xiao Nai, tapi malah menggodanya sedikit. Berpura-pura itu adalah telepon penipuan. Dia mengirim pesan padanya bahwa dia mendapat hadiah sebuah laptop. Setelah membayar pajak dan biaya prosedur pengiriman hadiah, setelah mengirim pesan, Wei Wei sangat menantikan bagaimana Xiao Nai akan menjawab, tetapi tidak menyangka malah benar-benar menerima uang. Wei Wei mengira Xiao Nai tertipu, buru-buru menelepon. Wei Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Otak Dewa Agung memang luar biasa. Kartu banknya hanya muncul di depan Xiao Nai sekali saja tapi dia bisa mengingatnya. Xiao Nai sengaja tahu jelas itu Wei Wei tapi tetap rela tertipu, berharap dia menggunakan uang itu untuk membeli tiket pesawat. Dia berkata padanya bunga di pinggir jalan sudah mekar, bisa pulang sekarang. Pasangan yang berpisah sebulan, bertemu lagi malah sangat tenang. Wei Wei awalnya ingin membuat kejutan untuk Xiao Nai, tidak disangka malah mengganggunya bekerja. Dalam hatinya merasa bersalah sekaligus sedikit kecewa, tapi tidak disangka begitu tiba di kantor. Xiao Nai sudah tak sabar mendorongnya ke sudut tembok, bibir panasnya terburu-buru menciumnya. Wei Wei langsung terpana, ciuman pertama keduanya terjadi begitu saja secara tak terduga. Wei Wei tegang sampai tidak bisa bernapas. Hanya bisa pasrah bekerja sama dengan kehangatan Xiao Nai, hingga di luar terdengar suara desakan Yu Banshan. Xiao Nai baru enggan melepaskan pacar yang siang malam ia rindukan. Dia berkata tunggui dia di sini. Setelah itu langsung pulih akal sehatnya, sepenuh hati pada pekerjaan. Wei Wei terlambat sadar, malu mencari alasan untuk melarikan diri. Setelah Xiao Nai selesai berdiskusi kerjasama, kembali hanya melihat secari kertas yang ditinggalkan Wei Wei di meja. Xiao Nai dibuat tertawa oleh tingkah lucunya, buru-buru menelepon menanyakan alamatnya. Wei Wei saat ini sedang menumpang di rumah teman sekamarnya Xiao Ling. Xiao Nai buru-buru berlari ke sana. Begitu tiba sudah dianggap sebagai pembantu, membantu bersih-bersih. Xiao Nai pun menunjukkan sikap memanjakan, membiarkan dia menyuruhnya, karena ciuman dalam yang tiba-tiba tadi di kantor membuat Wei Wei belum bisa tenang kembali. Malu tidak berani bertatap muka, tapi di luar bersikap tenang. Xiao Nai samar-samar menyadari pacarnya yang biasanya banyak bicara malah menjadi diam, bahkan tidak berani menatap matanya. Untungnya hujan telah memberi keduanya kesempatan untuk meredakan rasa canggung. Setelah mencicipi, Xiao Nai selalu ingin mencium, memeluk, bahkan berubah menjadi master rayuan. Kapan saja, di mana saja selalu merayu. Dia bertanya padanya apa yang dia tertawakan. Dia mengatakan hanya merasa begitu dia datang, cuaca di sini juga menjadi lebih baik. Apalagi ia mencium sembarangan membuat Wei Wei selalu dalam keadaan merona.
lalu bahkan tertangkap basah oleh kedua gadis kecil. Wei Wei buru-buru dengan malu menariknya lari, bahkan tidak tahu dirinya sudah dibohongi oleh Xiao Nai. Ketika ia merengek bertanya apakah perusahaan masih merekrut pekerja magang, Xiao Nai sengaja menggodanya, mengatakan harus lihat dia mau menukar dengan apa. Dalam benak Wei Wei langsung muncul bayangan keintiman dari aturan tak tertulis di kantor. Wei Wei bermimpi. Diam-diam berpikir memang kecantikan itu merugikan. Hari ini adalah hari pertama dia bekerja di perusahaan Xiao Nai. Wei Wei bingung tidak tahu harus memakai apa. Akhirnya memilih gaun hitam putih, turun ke bawah malah melihat Xiao Nai dan dirinya memakai warna senada. Dalam hati diam-diam gembira, memang cocok sekali. Dia bertanya apakah dia harus naik ke atas ganti baju, orang lain akan berpikir mereka sengaja. Dia malah mengatakan biarkan mereka berpikir begitu. Xiao Nai secara pribadi datang menjemput Wei Wei berangkat kerja. Pemandangan keduanya bergandengan tangan tepat saat disaksikan oleh Ah Shuang. Seorang pria culun yang takut perempuan melihatnya, langsung ternganga. Tidak merekrut satu gadis pun, tapi Wei Wei adalah calon bos, harus melanggar aturan. Ah Shuang menunjukkan sikap sudah tidak ada yang disesali lagi. Xiao Nai menyerahkan Wei Wei kepada Yu Banshan, tetapi Yu Banshan malah menyerahkannya kepada Ah Shuang. Meskipun dia sudah kebal terhadap gadis di depan Wei Wei, tapi dia meremehkan gadis-gadis yang belajar komputer. Apalagi tidak menganggap Wei Wei sebagai bos, sebaliknya malah sengaja mengincar dan menyulitkannya. Dia bahkan menyuruhnya pergi bicara pada Xiao Nai bahwa dia tidak akan membimbingnya lagi. Wei Wei tidak mau karena masalah kecil mencari Xiao Nai. Lalu dia berinisiatif duduk sangat jauh, menyuruhnya jika ada urusan apapun silakan pesan padanya. Segera setelah itu, Ah Shuang langsung memberikan Wei Wei tugas yang mustahil, ingin dia putus asa dan mengundurkan diri. Padahal hal ini justru memicu semangat juang Wei Wei. Dia ingin membuktikan kepada Ah Shuang bahwa perempuan tidak kalah dari laki-laki. Menghilangkan prasangkanya tentang perempuan belajar teknologi informasi, Hao Mei benar-benar tidak tahan lagi, lalu menceritakan hal ini kepada Xiao Nai. Siapa sangka Xiao Nai sama sekali tidak tergerak, namun sangat cepat Xiao Nai akan menyesali keputusan hari ini. Dia bilang anggap saja sebagai tugas desa pemula, dia sendiri yang membimbingnya akan lebih sulit. Wei Wei begadang semalaman akhirnya berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Ah Shuang padanya dengan sempurna. Apalagi menghemat anggaran perusahaan 500 koin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer pada Xiao Nai agar dipuji. Tapi dia menganggap tidak ada yang perlu dipuji, sebagian dari uang yang dihemat adalah miliknya. Sekitar 250 akan menjadi miliknya, meskipun Wei Wei di tempat Ah Shuang banyak dianiaya. Tapi karena itu juga dia belajar banyak hal, bisa dianggap di balik musibah ada berkah. Diam-diam berpikir untung saja awalnya Xiao Nai tidak membimbingnya sendiri. Dia juga tidak ingin selalu diperlakukan istimewa, dia juga ingin berterima kasih padanya. Namun dia bilang dia terlalu banyak berpikir, menyerahkannya pada Yu Banshan hanya untuk mengurangi pekerjaannya. Direktur menyerahkan pacar kecilnya pada bawahan untuk dibimbing belajar, tapi sangat cepat dia menyesali keputusan ini. Xiao Nai melihat Wei Wei basah kuyup dari luar kembali, langsung sangat sedih, bertanya kenapa hanya disuruh membeli obat malah jadi seperti ini. Xiao Nai langsung melirik sahabat baiknya Yu Banshan. Wei Wei takut keduanya bertengkar karenanya. Buru-buru menjelaskan karena dia buru-buru keluar lupa membawa payung, Xiao Nai baru tidak mempermasalahkannya dengan dia. Segera setelah itu, dia buru-buru menyuruh Yu Banshan melepas jaketnya untuk dipakai Wei Wei. Setelah itu membawanya kembali ke apartemen terdekat miliknya untuk berganti pakaian. Dalam perjalanan, Xiao Nai selalu bersikap dingin. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya diam-diam menyesuaikan suhu di dalam mobil ke yang paling tinggi, takut Wei Wei kedinginan. Kali ini ia benar-benar merasa sakit hati, menyesal karena awalnya tidak secara langsung mengajak Wei Wei. Sementara Wei Wei tidak menyangka bahwa kunjungan pertamanya ke rumah Xiao Nai justru dalam situasi ini. Belum sempat selesai mengamati, Xiao Nai sudah mengambil handuk mandi untuk menutupi pandangannya. Kemudian ia dengan lembut menyeka rambutnya sambil menghibur Wei Wei dengan hangat. Ia bertanya apakah Cao Guang Wei Guang mempersulitnya, mengapa ia tidak memberitahunya. Xiao Nai melihat bahwa Wei Wei lebih memilih disiksa daripada memanfaatkan statusnya sebagai calon nyonya besar di perusahaan untuk mendapatkan kemuliaan. Matanya penuh rasa sakit hati dan rasa bersalah, sekaligus juga bahagia karena ia telah menemukan seorang pacar yang penuh perhatian, begitu pengertian dan bijaksana, sehingga ia tanpa sadar menundukkan kepala dan mencium Wei Wei. Setelah berlama-lama berpelukan, Xiao Nai baru mengambil pakaiannya untuk Wei Wei ganti. Ia juga mengatakan padanya bahwa ia belum pernah memakainya, tetapi Wei Wei tidak mau. Xiao Nai bertanya bukankah Wei Wei ingin memakai pakaian yang sudah pernah ia pakai. Namun keesokan harinya Xiao Nai sengaja memakai kemeja yang masih berbau harum pacarnya ke kantor. Setelah itu, untuk pertama kalinya ia menggunakan kekuasaan direktur untuk membela Wei Wei. Chen Shuang sebenarnya sudah lama mengubah pandangannya tentang Wei Wei.
Hanya saja sebelumnya prasangka tentang gadis yang mengambil jurusan komputer telah memengaruhi pandangannya terhadap Bai Weiwei. Ia mengatakan bahwa Bai Weiwei tidak seperti gadis lain. Xiao Nai juga sangat senang Bai Weiwei mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan pengakuan Chen Shuang. Tapi Xiao Nai masih tidak tega menyerahkannya pada siapapun lagi, jadi sesibuk apapun. Ia tetap memimpinya sendiri. Ia bertanya apakah Bai Weiwei sudah merasa lebih baik dari flu. Bai Weiwei mengatakan ia sudah baik-baik saja. Xiao Nai tiba-tiba berkata tanpa alasan bahwa rumahnya memiliki teman sekamar. Tidak nyaman, Bai Weiwei segera mengerti maksud Xiao Nai, dan setelah itu buru-buru mencari alasan malu-malu untuk menutup telepon. Bai Weiwei yang beristirahat di rumah selama sehari juga tidak menganggur. Ia membantu R11 melatih keterampilan menempa dalam game, sementara saat ini R11 karena sebelumnya tidak sengaja merusak kamera Chao Guang, tidak punya uang untuk mengganti kerugian, terpaksa menggunakan liburan musim panasnya untuk bekerja padanya demi membayar utang. Jadi setiap hari saat ada waktu luang ia datang ke rumah Chao Guang untuk bersih-bersih dan menjadi pelayan untuk kucingnya. Sementara Chao Guang dengan santai menjelajahi internet dan bermain game, ia kebetulan bertemu Bai Weiwei yang asli di dalam game. Agar Chao Guang tidak tahu R11 mencari orang untuk membantunya berlatih demi memberikan kejutan padanya, Bai Weiwei tidak membongkar rahasia itu. Sebaliknya, ia berbohong bahwa ia ada urusan dan langsung offline. Setelah itu, ia segera menelepon R11 untuk melaporkan situasi tadi. Masalah Bai Weiwei harus pergi makan malam dengan Xiao Nai kebetulan didengar oleh Chao Guang. Ia langsung marah besar, sehingga ia tidak bisa menahan diri dan melampiaskan kemarahannya pada R11. R11 tidak tahu alasannya, dimarahi olehnya, langsung merasa sangat sedih. Namun, hal yang lebih buruk adalah saat sedang membersihkan untuk kucing, ia tidak sengaja digigit kucing itu hingga berdarah. Chao Guang yang semula marah, melihat hal itu langsung berubah sikap. R11 mengatakan ia digigit kucing, banyak darah, Chao Guang malah menganggapnya bodoh. Sebenarnya, Chao Guang tidak tahu sejak kapan ia sudah menyukai R11, hanya saja ia sendiri tidak menyadarinya. Bahkan ia salah paham bahwa Bai Weiwei mendua, siapa sangka orang yang disukainya di game justru adalah R11 yang bodoh dan menggemaskan di hadapannya. Meskipun sudah menghentikan pendarahan tepat waktu, tetapi karena tidak tenang, Chao Guang tetap memutuskan untuk membawa R11 pergi suntik vaksin. R11 yang sudah terlilit utang, keras kepala tidak mau pergi. Sampai Chao Guang mengatakan ia yang akan membayarnya baru R11 dengan enggan setuju. Tetapi sesampai di rumah sakit R11 berubah pikiran lagi. Tidak ada pilihan lain, Chao Guang akhirnya harus menghubungi Bai Weiwei. Bai Weiwei dengan cemas bertanya apakah R11 terluka parah. Chao Guang menjawab bahwa lukanya tidak besar tetapi berdarah, sudah pasti harus disuntik. Namun R11 terlalu keras kepala, Chao Guang tidak berhasil membujuknya, jadi ia menyuruh Bai Weiwei untuk datang menyelesaikan masalah. Saat ini, Bai Weiwei masih belum sembuh dari flu, tetapi sekarang ia tidak memedulikan dirinya sendiri lagi. Setelah menutup telepon, ia langsung berlari ke sana. Dalam perjalanan kebetulan Xiao Nai menelepon, dan setelah mengetahui hal ini ia segera mengemudi untuk menjemput mereka. Bai Weiwei baru tahu setibanya di sana bahwa R11 berutang uang pada Chao Guang sehingga ia harus bekerja paruh waktu setiap hari untuk membayar utang. Ia pun tanpa banyak bicara. Bai Weiwei ingin membantunya membayar. Ia berkata ia masih punya sedikit, biar ia yang membayar lebih dulu. Chao Guang yang mendengarnya menjadi marah. Sikap Chao Guang membuat Bai Weiwei sangat tidak mengerti. Meskipun ia pernah menolak pernyataan cintanya, tetapi tidak sampai membenci seperti sekarang, bukan? Namun, sekarang Bai Weiwei tidak terlalu memedulikannya. Ia dengan paksa menarik R11 yang takut suntik untuk suntik vaksin. Tepat pada saat ini, Xiao Nai tiba-tiba muncul. Bai Weiwei tidak tahu apakah Xiao Nai bertemu Chao Guang di pintu. R11 malah menambahkan minyak ke api. Kemudian berkata ia tiba-tiba ingin disuntik. Melihat Bai Weiwei hanya sibuk memujuk R11 untuk disuntik. Bahkan Bai Weiwei tidak menyadari bahwa ia sendiri sedang demam tinggi. Xiao Nai langsung sangat sakit hati. Untungnya, setelah menghabiskan beberapa botol infus, demam Bai Weiwei sangat cepat turun. Xiao Nai mengantar mereka berdua pulang. Khawatir Bai Weiwei akan terjadi sesuatu lagi malam ini, jadi ia memutuskan untuk menginap. R11 juga sangat pengertian, buru-buru kembali ke kamarnya. Benar saja Bai Weiwei demam lagi, ia sangat heran mengapa demamnya naik begitu cepat. Karena jelas-jelas tadi sudah tidak panas lagi, ia menyalahkan Bai Weiwei yang tahu cara mengajari orang lain agar mau disuntik, tapi dirinya sendiri tidak. Setelah itu Xiao Nai langsung berubah menjadi pacar yang sempurna, merawat Bai Weiwei dengan sangat teliti. Setelah Bai Weiwei tidur, ia kembali ke ruang tamu melanjutkan pekerjaannya. Tengah malam Bai Weiwei terbangun, melihat lampu ruang tamu masih menyala. Ia pun buru-buru keluar melihat, dan benar saja ia menemukan Xiao Nai di sana, langsung merasa sangat tenang. Ia langsung memutuskan bahwa setelah ini ia akan membawa Bai Weiwei di sisinya. Kali ini Bai Weiwei juga tidak menolak. Dengan senang hati ia menerima bahwa setelah ini ia akan menjadi pengikut pacarnya di perusahaan. Di bawah perawatan penuh perhatian Xiao Nai, Bai Weiwei sangat cepat sembuh. Setelah sarapan ia langsung bersemangat pergi bekerja. Sementara Chao Guang yang sangat menyesal akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk meminta maaf kepada Bai Weiwei. Hanya dalam waktu lebih dari 10 hari yang singkat,
semua karyawan di perusahaan dengan tulus menerima dan mengakui status Bai Weiwei sebagai calon nyonya besar. Selanjutnya, Xiao Nai secara pribadi membawa Bai Weiwei di sisinya. Mereka berdua adalah gamer veteran. Mereka bersama-sama mengerjakan tes terakhir, yaitu pengujian game baru yang dikembangkan oleh perusahaan. Setelah mencoba bermain, Bai Weiwei memberikan banyak pendapat yang bersifat membangun, yang sepenuhnya sejalan dengan ide Xiao Nai. Xiao Nai dan Bai Weiwei telah berdiskusi banyak tentang visi game baru perusahaan. Setelah mendengarkan, Bai Weiwei semakin mengagumi pacarnya. Memang pantas menjadi dewa kampus yang selalu ia anggap sebagai idola. Tapi sekarang sudah menjadi pacarnya, berbicara tentu saja lebih santai. Bahkan ia belajar cara bercanda dan memanjakannya. Xiao Nai terlalu licik, benar-benar ingin menangkap semua jenis gamer. Apapun yang dikatakan Bai Weiwei, Xiao Nai menunjukkan sikap memanjakan dan menerimanya. Sementara di sisi lain, hubungan R11 dan Chao Guang juga sudah agak mereda. Setelah menerima gaji, R11 langsung membayar uang kepada Chao Guang. Kedua orang ini setelah ini bukan lagi hubungan kreditur dan debitur, melainkan teman yang saling membantu. Oleh karena itu, R11 akan terus membantunya merawat kucing selama Chao Guang melakukan perjalanan bisnis. Chao Guang melihat R11 dan kucing bermain bersama. Ia merasa sangat hangat, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. Kedua orang yang lambat dalam urusan cinta ini belum menyadari bahwa mereka sudah lama menyukai satu sama lain. Sementara perkembangan kisah cinta Bai Weiwei dan Xiao Nai sangat cepat bagai badai. Untuk menciptakan kesempatan berdua, selama masa liburan Bai Weiwei hampir selalu berada di rumah Xiao Nai. Mereka yang berada dalam tahap cinta yang membara selalu ingin berdekatan. Xiao Nai juga memanfaatkan kesempatan untuk memamerkan lebih banyak keahlian kepada Bai Weiwei. Tetapi Bai Weiwei fokus memikirkan bagaimana cara menyempurnakan game dengan lebih baik. Saat ini keduanya sama sekali tidak berada dalam frekuensi yang sama ketika pikiran asmara bertemu pikiran pekerjaan. Akhirnya Xiao Nai, sang pengontrol segala hal yang sempurna, menang. Ia mendorong Bai Weiwei yang sedang kesal dengan satu tangan, lalu menunduk untuk menciumnya. Sangat cepat membuat Bai Weiwei mabuk kepayang. Ia tidak bisa tidak meragukan apakah ia benar-benar cinta pertama Xiao Nai. Ia bertanya apakah Xiao Nai benar-benar baru pertama kali jatuh cinta. Jika iya, kenapa ia sudah terlalu mahir. Xiao Nai menggodanya bahwa melihat Bai Weiwei membuatnya mengerti dengan sendirinya. Setelah bermesraan dengan Bai Weiwei, Xiao Nai langsung kembali ke mode pekerjaan. Bagaimanapun, game akan segera diluncurkan, masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Bai Weiwei seperti istri baru yang mengantar Xiao Nai pergi bekerja. Keduanya berpisah dengan enggan di pintu. Xiao Nai memintanya untuk tetap di rumahnya saja, jangan pergi ke tempat Xiao Ling lagi. Keduanya sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan pernikahan setelah ini. Setelah Xiao Nai pergi, Bai Weiwei masuk ke dalam game untuk bermain sebentar, dan bertemu lagi dengan ketua geng lamanya. Orang yang dulunya memiliki hubungan sangat baik. Setelah mengobrol, ia tahu mereka berdua sama-sama di sini. Mereka pun janjian pergi minum teh sore, padahal Bai Weiwei tidak suka bertemu teman online di dunia nyata. Namun pihak lawan adalah seorang gadis, dan sudah kenal sangat lama. Mengetahui gadis itu putus dengan pacarnya, suasana hatinya sedang tidak baik. Bai Weiwei pun setuju. Xiao Nai demi membuat hubungan mereka melangkah lebih jauh, bisa dikatakan mulai menggunakan segala cara untuk menggoda Bai Weiwei. Padahal perusahaan sedang sangat sibuk, tetapi setelah selesai bekerja, ia masih mengajak Bai Weiwei berenang. Alasannya adalah Bai Weiwei terlalu lemah fisiknya, perlu meningkatkan latihan. Padahal sebenarnya ia ingin memanfaatkan kesempatan memamerkan bentuk tubuhnya agar Bai Weiwei tergerak, dan benar saja tidak meleset dari dugaan. Ketika Xiao Nai meminta Bai Weiwei membantunya mengambil celana renang, di dalam benak Bai Weiwei sudah tanpa sadar memikirkan bayangan yang membuat orang berdarah panas mendidih. Ketika Xiao Nai mengusulkan pergi berenang bersama Bai Weiwei, di dalam benaknya sudah tanpa sadar muncul banyak bayangan yang tidak sesuai untuk anak di bawah umur. Xiao Nai melihat Bai Weiwei lama tidak menjawab. Sudut mulutnya menampilkan senyuman penuh makna. Dan memang efek inilah yang ia inginkan. Demi memamerkan daya tarik maskulinnya di depan pacarnya, Xiao Nai sengaja berdalih menyuruh Bai Weiwei melatih kesehatan, sehingga ia menemukan kesempatan emas untuk memamerkan bentuk tubuhnya. Bai Weiwei tentu saja tidak akan melewatkan benefit ini. Ia mengambil ponsel dan memotret tanpa henti. Namun saat giliran dirinya, ia merasa sangat malu terhadap baju renang seksi yang diberikan oleh pegawai toko. Ia tidak memilih satupun. Akhirnya ia memilih gaun hitam yang sangat tertutup. Karena bagaimanapun juga, ia datang hari ini untuk menikmati benefit pacarnya, bukan orang yang memberikan benefit. Namun, ketika Bai Weiwei tahu celana renangnya ia ambilkan dengan santai untuk Xiao Nai ternyata sangat pendek dan ketat, ia menjadi tegang sampai memalingkan wajah. Jantungnya berdebar kencang tak henti-henti menghadapi tatapan membara Xiao Nai dari belakang. Bai Weiwei akhirnya menyerah, lalu lari dengan malu-malu. Untungnya ia sudah janjian bertemu teman online, jadi ia tidak berenang lama dan berdalih untuk pergi berkencan. Diemeng Weising tidak menyangka Lu Weiwei, orang di game yang karena selalu menolak bertemu di dunia nyata, bahkan tidak mau memberikan foto sehingga diajak sebagai Renyao sebutan untuk pemain pria yang menggunakan karakter wanita. Di dunia nyata justru secantik ini, Diemeng Weising seketika terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Ia mengatakan jika mereka bertemu Bai Weiwei di dunia nyata, pasti akan malu sampai ingin bersembunyi.
Dan ia juga mencela Zheng Shui Wuxiang Chen Thaye Fo Henge yang tidak punya mata. Jika ia bertemu Bai Weiwei di dunia nyata, ia pasti akan sangat menyesal sampai mati. Tapi Bai Weiwei saat ini tidak ingin membahas orang-orang yang tidak penting itu. Kali ini Bai Weiwei setuju bertemu Diemeng Weising juga karena benar-benar menganggapnya teman. Diemeng Weising masih sama seperti di game, mengeluh pada Bai Weiwei tentang pacarnya yang berselingkuh. Bai Weiwei juga tidak enak mengatakan apa-apa, hanya bisa menghiburnya agar tidak bersedih. Ia kira setelah pertemuan kali ini, mereka berdua di dunia nyata juga akan menjadi teman sungguhan, tetapi Diemeng Weising terobsesi pada kesombongan. Terutama ketika ia tahu Bai Weiwei adalah seorang gadis cantik seperti bidadari, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyombongkan diri di depan gadis penuh perhitungan yang telah merebut pacarnya. Namun semua orang tidak mempercayai perkataannya, terutama Xiaoyu Yao Fei Dao. Orang yang salah mengira R11 adalah Bai Weiwei semakin merasa Diemeng Weising berbohong. Ia langsung memutuskan untuk datang ke perusahaan Zheng Shui Wuxiang Chen Fu Tenge untuk bertemu Lu Weiwei yang asli. Sementara R11 tidak tahu bahwa ia sebentar lagi harus menanggung penghinaan mereka sebagai ganti Bai Weiwei. Xiaoyu Yao mengandalkan statusnya sebagai calon istri Zheng Shui Wuxiang di perusahaan itu, baru saja tiba sudah langsung menunjuk R11 untuk menyambut mereka. Ketika mereka melihat R11 yang penampilannya tidak terlalu menonjol, dalam hati mereka langsung senang. Inikah Lu Weiwei dengan kecantikan yang luar biasa seperti yang dikatakan Diemeng Weising? Benar-benar membuat tertawa. Setelah itu mereka sengaja mempersulit R11. Demi membalas dendam atas perlakuan kejam Lu Weiwei terhadap mereka dalam game, R11 juga tidak tahu di mana ia telah menyinggung mereka. Tetapi demi hubungan beberapa orang itu dengan putra ketua perusahaan, ia hanya bisa menahan diri, takut kehilangan pekerjaan bergaji tinggi yang sulit didapat. Melihat R11 yang tampak menyedihkan merangkak di lantai membantu mereka mencari cincin dan membuat wajahnya kotor, mereka akhirnya puas mengakhiri pertemuan kali ini. Setelah melakukan kejahatan, Xiaoyu Yao kembali membuat cerita di depan pacarnya, berpura-pura menjadi wanita polos agar Zheng Shui Wuxiang Chen Fu Tenge membelanya. Ia mengatakan apalah yang ia kira akan dipukuli seperti di game. Tetapi Zheng Shui Wuxiang Chen Fu Tenge mengatakan bahwa sekarang ia sudah menjadi atasan R11, mana berani R11 marah padanya. Malam harinya mereka langsung online game, sebuah pertemuan kolektif di dunia nyata yang sengaja menargetkan Lu Weiwei akan segera berlangsung. Zheng Shui Wuxiang dengan murah hati menanggung semua biaya pertemuan, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Lu Weiwei dan membongkar kebohongan Diemeng Weising. Diemeng Weising tahu betul niat mereka, tentu saja tidak mau kalah. Dan ia juga tahu Bai Weiwei tidak ingin ikut pertemuan semacam itu. Akhirnya ia terpaksa berbohong menipu Bai Weiwei bahwa hanya ada ia sendiri yang mengundangnya makan. Bai Weiwei tadinya ingin menolak. Bagaimanapun juga, baru bertemu belum lama. Tetapi benar-benar tidak tahan dengan kenyataan bahwa setiap hari setelah pulang kerja ia diseret Xiao Nai untuk belajar berenang. Ia pun setuju. Selanjutnya dalam perjalanan pulang ia tidak sengaja menerima telepon dari calon ibu mertuanya. Ia ketakutan buru-buru mengembalikan ponsel kepada Xiao Nai. Bai Weiwei dipuji habis-habisan oleh calon ibu mertuanya. Dalam hati ia diam-diam senang. Untung saja tadi tidak meninggalkan kesan buruk. Tetapi gaya bicara kedua orang itu semakin di luar dugaan Bai Weiwei. Ibu Xiao Nai berpesan agar Xiao Nai tidak menyiksa Bai Weiwei. Tetapi jika sudah disiksa maka harus bertanggung jawab, meskipun sangat malu. Tetapi Bai Weiwei merasakan orang tua Xiao Nai masih sangat puas dengannya. Keduanya berpelukan sebentar di lantai bawah. Xiao Nai bahkan sengaja menggodanya bahwa ia sedang mematuhi ibunya untuk menyiksanya. Bai Weiwei naik ke atas dengan bahagia. Saat ini, R11 yang disiksa sepanjang hari, lelah fisik dan batin, ia terus mengeluh pada Bai Weiwei tentang betapa menjengkelkannya orang-orang itu. Sangat cepat Bai Weiwei akan tahu bahwa semua penderitaan yang harus ditanggung R11 adalah karena dirinya. Hubungan mereka berdua pun karenanya hampir hancur, sampai pada tingkat tidak ingin saling bertemu muka. Ketika Bai Weiwei muncul dalam gaun merah bermotif bunga kecil, langsung membuat semua orang terkejut. Teman-teman online yang pernah mengejeknya sebagai Renyou di game semuanya terkejut sampai tidak bisa berkata-kata oleh kecantikannya. Dan mantan pasangan gamenya yang telah meninggalkannya, Zheng Shui Wuxiang Chen Fu Tenge. Saat melihat Bai Weiwei, ia langsung menyesal setengah mati. Tadi dalam perjalanan datang, ia sekilas melihat Bai Weiwei sedang menunggu taksi. Seketika itu ia sangat tertarik pada Bai Weiwei, dibandingkan dengan yang disebut kecantikan nomor satu server Xiaoyu Yao Fei Dao di sebelahnya. Xiaoyu Yao langsung menjadi pudar. Bai Weiwei yang ditipu Diemeng Weising untuk datang, setelah tahu semua orang ada di sana baru menyadari ini sepenuhnya adalah jamuan Hongman. Ia sangat tidak menyukai acara semacam ini, tetapi juga tidak ingin langsung mempermalukan Diemeng Weising. Ia pun dengan santai duduk menyapa semua orang. Seketika itu, pandangan semua orang terfokus padanya. Sejak Bai Weiwei muncul, pandangan Zheng Shui Wuxiang Chen Fu Tenge tidak pernah lepas darinya.
sangat cepat ada orang yang mulai meragukan identitas Bei Weiwei. Bagaimanapun juga, sampai sekarang mereka masih menganggap R11 adalah Lu Weiwei, sedangkan Bei Weiwei hanyalah orang yang Diemeng Weising temukan sementara untuk menipu mereka. Lu Weiwei yang asli sedang bekerja di perusahaan Zenshui Wuxiang Chen Qiu TNG. Tidak hanya penampilan yang sangat biasa-biasa saja, bahkan selera berpakaian juga sangat buruk, seluruh tubuh memakai kemeja kotak-kotak. Benar-benar standar seorang gadis it. Saat ini Bei Weiwei akhirnya tahu ternyata R11 karena dirinya menanggung begitu banyak kesedihan, langsung merasa iba sekaligus bersalah. Ia memutuskan malam ini akan mengganti kerugian R11, sekarang ia akan menggantikan R11 memberi pelajaran pada gadis-gadis penuh perhitungan yang mementingkan penampilan luar ini. Karena semua orang tidak percaya ia adalah Lu Weiwei, ia langsung menantang mereka bertanding di tempat. Meskipun penampilan luar bisa dipalsukan, tetapi kemampuan Lu Weiwei bukanlah orang biasa yang bisa ditiru. Xiao Yu King Tiu Fetang Tan masih tidak percaya. Ia pun setuju, tetapi berikutnya ia disiksa habis-habisan oleh Bei Weiwei di game. Belum sampai beberapa menit sudah menyerah. Setelah itu Bei Weiwei juga tidak banyak menjelaskan. Semuanya dibuktikan dengan kemampuan ia satu persatu melawan mereka. Zenshui Wuxiang Chen Qiu TNG yang di sampingnya sudah sepenuhnya terpesona dalam kecantikan Bei Weiwei. Sama sekali tidak peduli apakah ia benar-benar Lu Weiwei atau tidak setelah peka mengalahkan semua orang yang hadir. Akhirnya tidak ada lagi yang meragukan identitas Bei Weiwei. Xiao Yu Yao Yao Fei Dao dan semua orang meskipun tidak terima tetapi harus mengakui. Mereka baik dari kemampuan maupun penampilan luar kalah dari Bei Weiwei, hanya unggul karena memiliki pacar yang tampan. Siapa sangka Zenshui Wuxiang Chen Qiu TNG meskipun orangnya masih di sini, tetapi hatinya sudah lama terbang ke tempat Bei Weiwei. Ia mulai tanpa henti pamer, menunjukkan kemampuan finansialnya. Bei Weiwei sama sekali tidak tergerak, hanya ingin cepat-cepat mengakhiri makan malam membosankan yang penuh perhitungan ini, agar setelah ini tidak terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang ini. Bei Weiwei sengaja berbohong tentang nama universitasnya, karena tiba-tiba turun hujan, Xiao Nai langsung menelepon mengatakan akan datang menjemputnya. Ia khawatir Bei Weiwei kehujanan dan kedinginan lagi, ada yang bertanya apakah itu pacarnya. Bei Weiwei pun dengan santai mengiyakan. Zenshui Wuxiang Chen Qiu TNG yang mendengarnya langsung sangat kecewa. Sementara orang lain juga memiliki pemikiran sendiri, mereka ingin melihat seperti apa pacar si cantik itu, jadi setelah selesai makan, tidak ada yang pergi lebih dulu. Mereka menunjukkan ekspresi penasaran dan ingin menonton drama, ikut menunggu bersama Bei Weiwei. Zenshui Wuxiang tidak hanya tampan dan kaya, tetapi keluarganya juga memiliki perusahaan terdaftar. Dalam hal pacar, mereka mengira Yao Yao pasti akan menang. Dan ucapan itu sangat cepat mendapat tamparan keras ketika Xiao Nai membawa payung perlahan berjalan datang dari dalam hujan. Semua orang yang melihatnya langsung terpaku, ketampanannya benar-benar mengalahkan semua pria yang hadir. Saat ini kesombongan Diemeng Weising telah mencapai puncaknya. Hari ini ia telah memanfaatkan Bei Weiwei untuk mendapatkan banyak kehormatan. Sekarang melihat Xiao Nai muncul, ia masih ingin memanfaatkannya sekali lagi, padahal tanpa disangka ketika ia menipu Bei Weiwei untuk menghadiri pertemuan itu. Persahabatan mereka pun berakhir di sini. Ia mengatakan bahwa kepribadian Xiao Nai sedikit introvert, tidak suka bertemu orang asing. Setelah berbicara Diemeng Weising langsung berbalik dan berjalan lurus menuju tempat Xiao Nai. Kelompok Xiao Yu King Tiu Fetang Tan yang kalah telak, melihat hal itu mulai dengan marah mencoreng nama Bei Weiwei. Mengatakan bahwa di game Bei Weiwei telah menjalin hiap lu pasangan game dengan beberapa orang. Siapa sangka Xiao Nai adalah hiap lu Bei Weiwei saat ini di game, yaitu Yisian Nai Hen Hate Tiu Niha. Bei Weiwei tadinya ingin membantah, tetapi satu kalimat dari Xiao Nai membuat semua orang patuh tutup mulut. Mereka menyuruh Xiao Nai agar tidak tertipu oleh Bei Weiwei, tetapi ia berkata, selama Bei Weiwei bersedia berada di sisinya, ia tidak peduli dengan hal-hal ini. Mereka mencoreng nama Bei Weiwei di game yang dianggap berperilaku buruk, membuat masalah, reputasinya sangat buruk, tetapi Xiao Nai berkata, selama Bei Weiwei bersedia berada di sisinya, ia tidak peduli dengan hal-hal ini. Tindakan perlindungan istri yang sangat dominan dari Xiao Nai ini membuat semua orang yang hadir patuh tutup mulut. Setelah itu, ia membawa Bei Weiwei pergi tanpa menoleh ke belakang. Tuan muda kaya itu yang terpikat oleh kecantikan Bei Weiwei, dalam hati bersumpah harus merebut Bei Weiwei. Bagaimanapun juga, Xiao Nai hanyalah seorang direktur utama dari perusahaan startup. Bagaimana asetnya bisa dibandingkan dengannya? Siapa sangka kemampuan Xiao Nai tidak bisa diukur, lagi pula ia pasti akan mendapatkan Bei Weiwei. Ketika Bei Weiwei bercanda bertanya padanya jika suatu hari ia benar-benar selingkuh, apa yang akan Xiao Nai lakukan? Jawaban Xiao Nai sepenuhnya di luar dugaan Bei Weiwei. Ia berkata, Bei Weiwei melangkah 1 inci, ia akan mundur 10 kaki. Bei Weiwei melangkah 1 kaki, ia akan mundur 1 kaki. Meskipun sangat mendominasi tetapi dalam hati Bei Weiwei merasa sangat manis. Karena seumur hidup ini ia sudah yakin hanya ada Xiao Nai, tetapi meskipun jalan cinta Bei Weiwei sangat lancar, persahabatan mereka justru hampir hancur. Ketika R11 dengan penuh harapan membawa pedang pusaka tingkat atas yang ia habiskan berbulan-bulan untuk menempa dengan susah payah untuk diberikan kepada Wei Guang Tao Kuang yang ia sukai,
dan bersiap menyatakan cinta kepadanya, ia justru mengetahui kenyataan yang kejam. Ternyata Wei Guang Tao Kuang selalu salah paham bahwa ia adalah Bei Weiwei. Hal yang membuatnya semakin putus asa adalah Wei Guang Tao Kuang tanpa ragu menusukkan pedang itu menembus jantungnya. Dan ia mengatakan jurus ini ia berikan padanya sebagai pedang pemutus ikatan karena sandiwara palsu ini, Cao Guang. Cao Guang Fei Kuang sudah cukup berakting denganmu. Ketika mendengar 3 kata Bei Weiwei, R11 baru tersadar, ternyata selama ini, ia selalu menjadi pengganti Bei Weiwei, dan pihak lawan justru adalah Cao Guang Fei Kuang yang baru saja ia sukai. Saat ini Bei Weiwei masih belum tahu apa-apa, di pertemuan itu ia baru tahu Zhen Shui Wuxiang Chen Tiu Tenjie salah paham R11 adalah Bei Weiwei dan membiarkan pacarnya mempersulit R11. Hal itu membuat hatinya sangat menyesal. Ia pun memutuskan membeli kue kesukaan R11 untuk memujuknya, tetapi uang Bei Weiwei tidak cukup. Jadi tentu saja Xiao Nai yang membayarnya. Xiao Nai bahkan cemburu pada sahabat pacarnya. Bei Weiwei bertanya mengapa Xiao Nai memberinya begitu banyak. Ia mengatakan agar Bei Weiwei gunakan untuk memujuknya. Adegan pamer kemesraan ini membuat karyawan toko di samping juga tidak tahan. Karena bos sudah berinisiatif meminta dibujuk, Bei Weiwei pun dengan enggan membelikannya kue kecil. Kue besar tentu saja untuk R11, tetapi Xiao Nai benar-benar terlalu sulit dibujuk. Benar-benar raja cemburu. Tetapi sekarang Bei Weiwei sudah sepenuhnya menguasai cara membujuk pacar yang arogan. Ia mengatakan padanya, jika membeli kue besar hanya bisa membeli beberapa kali, tetapi jika membeli kue kecil bisa membeli sangat banyak kali. Setelah sampai di rumah, Bei Weiwei langsung pergi ke kamar R11. Melihat R11 jongkok di lantai, tidak berkata sepatah kata pun, Bei Weiwei tidak tahu R11 baru saja terluka oleh orang yang ia sukai karena dirinya. Bei Weiwei pun menceritakan semua hal tentang R11 yang disiksa di perusahaan kemarin padanya. Kalimat ini tanpa diragukan lagi memberikan pukulan ganda pada R11. Emosi yang terpendam selama ini langsung meledak, ia menghempaskan kue ke lantai dengan satu tangan. Berteriak menyuruh Bei Weiwei segera keluar. Bei Weiwei saat ini masih belum mengerti keseriusan masalah. Ia mengira R11 hanya sedang marah sesaat. Di sisi lain, bunga kampus MNHD Tenjian yang diam-diam mencintai Xiao Nai tidak sengaja melihat video Cao Guang Fei Kuang yang menyindir Bei Weiwei mendua agar memecah belah Bei Weiwei dan Xiao Nai, dengan tujuan memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke dalam hubungan mereka. Dia langsung menelepon dan membuat janji bertemu Xiao Nai, ingin menunjukkan videonya, tetapi ditolak mentah-mentah dan tidak mau menyerah. Meng Yiran sengaja mencari tahu tempat Xiao Nai lari pagi, dan keesokan paginya langsung mengikutinya. Meskipun Xiao Nai telah menonton videonya, dia tidak mempercayai perkataan Cao Guang. Dia paling mengerti Bei Weiwei, jika bukan fitnah yang disengaja, maka ada kesalahpahaman. Tetapi agar masalah ini tidak terus menyebar dan memengaruhi Weiwei, Xiao Nai segera meretas ponsel Meng Yiran dan sahabatnya untuk menghapus video tersebut. Weiwei karena masalah R11, suasana hatinya sangat tidak baik. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa R11, yang selalu ceria, menjadi sangat marah setelah mendengar perkataannya. Mengingat kembali video yang baru saja dilihatnya, Xiao Nai menebak alasannya. Lalu dia menunjukkan video itu padanya. Weiwei langsung murka. Berulang kali memfitnahnya benar-benar keterlaluan, apalagi dia adalah seorang mahasiswa jurusan bahasa asing, berani bicara omong kosong tanpa mengetahui fakta yang jelas. Bahkan merusak hubungannya dengan R11 menjadi seperti ini. Weiwei hanya ingin menerobos masuk dan memberinya pelajaran. Xiao Nai berkata jika dia berencana memukul orang, dia harus membawanya. Dia bertanya apakah itu agar dia bisa membantunya. Tetapi Xiao Nai justru mengatakan dia paling banyak hanya akan mengawasinya. Xiao Nai tahu dia memaksakan diri tersenyum karena masalah R11. Sengaja bercanda menggodanya, tetapi dia sangat menghormati dan memahami Weiwei. Dia tahu dia ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Jadi saat ini dia juga tidak nyaman untuk langsung campur tangan. Weiwei langsung mencari Cao Guang. Menjelaskan dengan jelas kepadanya, Cao Guang saat ini baru terlambat menyadari dia salah orang. Dia sangat ingin tahu siapa Huantian 11 di dalam game, tetapi Weiwei masih meragukan karakter moralnya. Tipe orang yang memfitnah orang lain tanpa membedakan benar dan salah seperti dia. Dia tidak ingin R11 jatuh ke dalam perangkap. Xiao Nai melihat pacarnya marah, juga tidak bisa menahan diri untuk menyindir rivalnya. Dia berkata, sebagai seorang pria, jangan biarkan persahabatan kedua gadis itu menjadi harga yang harus dibayar untuk kebodohannya. Cao Guang bertanya balik, setelah menonton video, apakah dia tidak meragukan Bei Weiwei, tetapi Xiao Nai hanya bertanya satu kalimat. Mengapa tidak mempercayai gadisnya? Karena Cao Guang salah mengira Huantian 11 di dalam game adalah Weiwei, menyebabkan persahabatan Weiwei dan R11 hancur, bahkan Weiwei dituduh mendua. Merusak reputasinya, Xiao Nai melihat pacarnya menahan kesedihan. Sedih, merasa kasihan sekaligus marah, jadi dia langsung meretas ponsel Cao Guang. Membuat janji bertemu dengannya, dia menyindir bahwa dia datang untuk memamerkan kehebatan dewa-dewinya. Xiao Nai dengan tenang mengatakan dia datang untuk menyelesaikan masalah yang dia tinggalkan, membuat janji bertemu dengannya di lapangan basket sekolah. Dan cara menyelesaikan konflik di antara para pria adalah dengan bertanding di lapangan basket. Xiao Nai adalah seorang siswa cerdas serba bisa.
dengan cepat membuat Chao Guang tidak berdaya untuk melawan. Xiao Nai juga tidak ingin terlalu banyak campur tangan dalam masalah antara Wei Wei dan R11, hanya saja tidak berharap kesalahpahaman mereka semakin besar karena hubungan Chao Guang. Jadi dia menyindir mengingatkan Chao Guang untuk segera mengklarifikasi kebenarannya, dan juga memperingatkannya untuk menjauhi Wei Wei di masa depan. Cukup dengar satu gosip pun yang merugikan tentangnya, lain kali dia tidak akan pernah semudah ini mengabaikannya. Chao Guang yang awalnya tidak terima, dibuat malu oleh satu kalimat Xiao Nai. Dia selalu mengatakan suka Wei Wei tetapi tidak pernah mempercayainya. Bahkan beberapa kali rumor negatif tentangnya berasal darinya, dibandingkan dengan Xiao Nai. Dia kalah telak dalam segala hal, apalagi kalah dengan mengakui kekalahan. Setelah tenang, Chao Guang mengingat perkataan Wei Wei dan Xiao Nai kepadanya. Akhirnya terlambat menyadari Huan Tian 11 di dalam game adalah R11. Seketika sangat menyesali apa yang telah dia lakukan padanya di dalam game. Keesokan harinya, Chao Guang mengumpulkan keberanian mencari R11, meminta maaf padanya dengan tulus. R11 salah mengira Wei Wei telah memberitahunya kebenarannya, seketika merasa sangat malu. Tetapi di dalam hati masih menyimpan setitik harapan mungkin Chao Guang juga sedikit menyukainya. Jadi tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya apakah dia pernah berdebar untuk Huan Tian 11 di dalam game. Jawaban negatif tanpa ragu-ragu dari Chao Guang membuatnya benar-benar putus asa. Dia marah, lalu sedih dan putus asa berlari pergi. R11 belum sempat pulih dari sakit hati putus cinta. Tiba-tiba dipanggil Zhen Xiaoxiang ke kantor. Dia kembali mengetahui satu kebenaran menyakitkan lagi. Perusahaan merekrutnya karena dia mengaku sebagai Lu Wei Wei. Zhen Xiaoxiang terus terang mengakui. Sejak dia tahu Wei Wei secantik Dewi di pertemuan itu, dia terpesona dan tidak bisa melepaskan diri. Tahu jelas dia punya pacar pun tetap tidak tahu malu ingin merebutnya. Lalu dia menyindir menanyakan informasi Wei Wei dari R11. Dan tindakan ini sepenuhnya memperburuk konflik antara Wei Wei dan R11. R11 merasa semua yang dia miliki sekarang adalah karena dianggap sebagai Wei Wei. Dia selalu hidup dalam aura Wei Wei. Jauh dari Wei Wei, dia bukan apa-apa. R11 tenggelam dalam rasa rendah diri. Tidak bisa menghadapi Wei Wei, bahkan tanpa sadar menyalahkan sepenuhnya pada dia. Maka malam itu juga dia marah menuntut untuk pindah. Wei Wei melihat itu buru-buru menghentikannya. Ingin berbicara dengannya dengan jelas, tetapi R11 sudah bertekad tidak mau tinggal bersamanya lagi, bahkan mengembalikan uang yang sebelumnya dia bantu bayarkan kepada Chao Guang. Sepertinya setelah ini tidak ingin ada hubungan apapun dengannya lagi. Wei Wei tidak menyangka masalahnya akan sampai sejadi ini, tetapi masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan persahabatan ini. Dia berkata padanya, dia menganggap semuanya adalah ulahnya, jadi dia tidak perlu pergi. Dia yang akan pergi. Wei Wei meninggalkan rumah untuk R11, dan dia sendiri keluar sendirian di tengah malam. Tidak ada tempat untuk dituju. Dia menelepon Xiao Nai. Karena suasana hati yang tidak baik, ditambah dengan perpisahan mendadak dengan R11, membuat dia juga mulai berhati-hati di depan Xiao Nai. Dia bertanya apakah datang selarut ini mengganggunya. Dia berkata di depannya, dia tidak perlu berhati-hati seperti itu, dia tidak akan terbiasa. Meskipun Xiao Nai berkata begitu, tetapi di dalam hati Wei Wei masih takut suatu hari nanti dia dan Xiao Nai juga akan berpisah, jadi tidak berani terlalu bergantung. Dia menyuruh Xiao Nai pergi melakukan pekerjaannya, dia akan duduk sebentar. Xiao Nai sepenuhnya menghormati keputusan Wei Wei, memberinya cukup ruang dan waktu untuk mencerna emosi buruk. Wei Wei setelah tenang sebentar, tetap berlari ke tempat pacarnya mencari penghiburan. Melihatnya hanya berbaring di pangkuannya tetapi tetap tidak mengatakan sepatah kata pun. Xiao Nai juga tidak banyak bertanya apa yang sebenarnya terjadi, hanya tatapannya yang penuh rasa sakit hati. Setelah itu diam-diam berada di sisinya, sampai Wei Wei menyesuaikan suasana hatinya, berinisiatif membuka diri berbicara dengannya. Dia bertanya apakah dia sudah lebih baik. Dia berkata R11 tidak mau tinggal bersamanya, jadi dia sudah pindah keluar. Setelah itu dia bertanya lagi apakah mereka akan selalu baik-baik saja. Dia menjawab dengan yakin bahwa ya, R11 hanyalah bagian yang sangat kecil dalam hidupnya. Dia baru segalanya baginya. Setelah ini tidak boleh menangis karena orang lain. Dia bahkan belum membuatnya menangis. Tengah malam dijemput Xiao Nai pulang ke rumah. Wei Wei tidak hanya menghilangkan kekhawatiran tentang mereka yang akan berpisah di masa depan tetapi juga percaya bahwa dia dan R11 pasti akan berdamai suatu hari. Suasana hatinya yang suram seketika membaik setengahnya. Maka dia merengek meminta Xiao Nai memberinya makan. Siapa sangka pacar yang sempurna juga punya kelemahan. Hari pertama pacarnya menginap sudah membocorkan kenyataan bahwa dia tidak pandai memasak. Dia bahkan mengatakan dia masih punya beberapa keterampilan yang belum terbuka, juga akan segera ditemukan olehnya. Dia bertanya keterampilan apa, dia menjawab memasak. Karena dia hanya tahu memasak mie, Wei Wei seketika menunjukkan wajah gembira. Ternyata dewa laki-laki juga ada yang tidak tahu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Sedikit ketidaknyamanan di hati Wei Wei seketika menghilang.
Melihat senyum akhirnya muncul di wajah pacarnya, hati Xiao Nai yang menggantung akhirnya bisa diletakkan. Tidak sia-sia dia membongkar aib sendiri, tetapi selanjutnya kedua orang itu jatuh ke dalam situasi canggung. Walaupun sudah berkencan beberapa bulan tetapi malam ini adalah pertama kalinya mereka bersama. Sebelumnya Wei Wei meskipun pulang ke rumahnya selarut apapun tidak pernah menginap. Tetapi hari ini situasinya istimewa. Kedua orang itu berusaha terlihat santai dan bebas, terutama Xiao Nai harus menahan diri. Tetapi tetap tidak bisa menahan diri untuk menggoda sehingga membuat Wei Wei merona dan jantung berdebar. Dia berinisiatif mengatakan dia akan tidur di sofa. Dia balik menggoda bahwa sofa di rumahnya terlalu kecil, takut tidak bisa ditiduri dua orang. Malam ini bagi mereka berdua, sudah ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Wei Wei melihat tempat tidur Xiao Nai tidak bisa menahan diri untuk berpikir macam-macam. Dia juga tidak menyangka dia dan Xiao Nai akan secepat ini tinggal bersama, meskipun dipaksa. Tetapi itu membuatnya tidak bisa menahan diri dan hatinya tidak tenang. Di dalam hati sangat tegang. Bagaimanapun, dia masih belum siap untuk melangkah lebih jauh. Maka saat Xiao Nai sedang mandi dia membawa bantal, selimut yang sudah dipakai Xiao Nai ke sofa. Dan dia sendiri mengambil selimut bersih, lalu dengan cepat mematikan lampu, masuk ke dalam selimut berpura-pura tidur. Ketika Xiao Nai keluar, hanya melihat Wei Wei bersiap lengkap, tertutup rapat. Dia seketika mengerti rasa malu gadis itu, namun tetap tidak bisa menahan diri untuk sengaja menggodanya. Bertanya apakah dia tidak butuh bantal. Dia berbohong bantalnya terlalu tinggi, dia tidak terbiasa. Malam pertama tinggal bersama, satu orang berusaha menahan diri, satu orang tegang dan malu. Keduanya gelisah tidak tidur. Xiao Nai semalaman tidak tidur. Diam-diam menunggu Wei Wei bangun. Ketika dia bangun langsung menggodanya. Dia menyuruhnya bangun sikat gigi cuci muka dulu lalu lari pagi. Wei Wei tidak punya kebiasaan bangun pagi lari pagi. Tetapi Xiao Nai adalah pacar tipe ayah sejati. Mengatakan bahwa lari pagi bermanfaat untuk melatih kesehatan. Terutama Wei Wei terlalu kurus. Daya tahan tubuhnya lemah. Jadi Xiao Nai selalu menyempatkan waktu luang untuk berolahraga bersamanya. Dulu setelah pulang kerja menariknya pergi berenang setiap hari, sekarang ditambah satu olahraga lari pagi. Tidak ada cara lain, Wei Wei terpaksa mengorbankan nyawanya menemani kekasih. Tetapi dia juga sangat senang, tetapi hal yang memalukan adalah di jalan bertemu Profesor Li dari Fakultas Ekonomi. Wei Wei meskipun mahasiswa Fakultas Komputer tetapi bertemu guru tetap sangat canggung. Apalagi orang tua Xiao Nai dan Profesor Li adalah rekan kerja, tidak terhindarkan dari pertanyaan. Tetapi syukurlah orang tua Xiao Nai sudah pergi penelitian di tempat lain, bahkan saat liburan musim panas tidak ada di rumah. Wei Wei juga memutuskan untuk tinggal di rumah Xiao Nai sebelum kuliah dimulai. Hari itu, mereka berunding untuk memindahkan barang-barang Wei Wei ke rumah Xiao Nai, dan dia akan pulang ke rumah orang tuanya. Wei Wei berkata dia bisa membereskannya sendiri. Segera setelah itu Wei Wei kembali sendirian ke rumah Xiao Ling membereskan barang-barangnya. Di jalan pulang bertemu lagi dengan Zhen Xiaoxiang. Wei Wei sangat terkejut, mengapa dia tahu alamatnya. Zhen Xiaoxiang berkata itu karena R11 yang memberitahunya, tetapi Wei Wei tidak percaya sedikit pun. Meskipun dia dan R11 sudah bertengkar, tetapi karakter gadis itu paling dia mengerti. Pasti tidak akan mengkhianatinya. Ternyata Zhen Xiaoxiang memanfaatkan kekuasaannya, sengaja merancang agar R11 mengisi informasi pribadinya sehingga dia bisa menemukannya. Oleh karena itu, Zhen Xiaoxiang bahkan tidak menyesal putus dengan pacar yang sudah berkencan bertahun-tahun. Gadis itu mendesak bertanya apakah itu karena Lu Wei, dan berkata aneh jika orang sepertinya tidak merayu pacar orang lain. Zhen Xiaoxiang marah menyuruhnya jangan menjelekkan orang lain lagi. Zhen Xiaoxiang benar-benar tergila-gila, lalu mulai mengejar Wei. Tetapi Wei sama sekali tidak punya kesan baik padanya. Awalnya mengira dia berpenampilan jelek, lalu tanpa ragu-ragu memutuskan pasangan dengannya di dalam game. Setelah bertemu orangnya langsung buru-buru datang mendekat, bahkan ingin menggunakan uang untuk memaksanya dan Xiao Nai putus. Tipe pria bajingan yang mementingkan penampilan ini, belum lagi dia sekarang sudah punya Xiao Nai, seorang pacar yang sempurna, meskipun dia masih lajang juga tidak akan menganggapnya penting. Sekarang malah merendahkan Xiao Nai di depannya. Wei yang awalnya baik hati benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Dia berkata terus terang bahwa dia ingin mewakili pacarnya mengucapkan terima kasih atas tidak adanya investasi mereka tahun itu. Segera setelah itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Tetapi ini tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya semakin merangsang semangat bertarungnya. Sejak Wei bertengkar dengan sahabatnya, dia sudah pindah ke rumah Xiao Nai, tetapi Xiao Nai takut tidak bisa menahan diri. Segera membereskan barang-barang bersiap pulang ke rumah orang tuanya tidur malam itu juga. Tetapi sepertinya Tuhan juga ingin mereka memulai kehidupan bersama yang manis. Hujan deras membuat rumah lama orang tua Xiao Nai bocor parah. Hampir saja merusak lukisan dan kaligrafi berharga di rumah. Untungnya Xiao Nai sempat berlari datang. Kedua orang itu buru-buru membersihkan air di dalam rumah. Setelah itu untuk berjaga-jaga, mereka segera memindahkan semua lukisan dan kaligrafi sementara ke rumah Xiao Nai.
Tetapi lukisan dan kaligrafi ini adalah koleksi bertahun-tahun orang tuanya, tidak boleh ada kesalahan. Dia sendiri di sini dia tidak tenang, jadi dia akan tinggal di sini di dalam sekolah. Sejak saat itu Xiao Nai pun memulai kursus 2 tahun jurusan kontrol otomatis. Agar tidak membiarkan dirinya berpikir macam-macam, Xiao Nai setiap hari menggunakan pekerjaan untuk melewati malam yang panjang. Wei Wei pun mulai menantikan kehidupan pernikahan setelah ini. Di sisi lain, Chao Guang terlambat menyadari dia sudah lama berdebar untuk R11, tetapi R11 yang terluka parah menolak menerima permintaan maafnya. Keesokan harinya, Chao Guang pun mencari penyebar rumor. Itu adalah ratu kampus Meng Yiran dan sahabatnya. Dia memperingatkan keduanya agar setelah ini jangan melakukan hal-hal yang merugikan orang seperti itu lagi, jika tidak jangan salahkan dia yang tidak sopan. Tetapi rival nomor 1 Chao Guang baru saja mundur, maka rival nomor 2 Zheng Xiaoxiang mulai gigih mengejar Wei Wei. Untungnya Xiao Nai cukup sempurna, rival manapun di hadapannya dipukul hingga tidak berdaya untuk melawan. Melihat kemampuan finansial tidak berpengaruh pada Wei Wei, maka Zheng Xiaoxiang terpaksa mencoba mengandalkan nostalgia masa lalu untuk menggerakkan hatinya. Siapa sangka saat ini yang duduk di depan komputer justru Xiao Nai. Xiao Nai juga tidak terburu-buru menjelaskan identitasnya, sebaliknya sengaja membiarkan pihak lawan salah paham punya kesempatan. Melihat dia seperti badut, bersikeras menyatakan ketulusan kepada Wei Wei. Menggoda Zheng Xiaoxiang berputar-putar, akhirnya, dia dengan lembut satu kalimat saya adalah Yi Xiao Nai He. Melakukan pukulan mematikan, Wei Wei setelah bangun. Melihat percakapan mereka berdua, dia tidak bisa menahan diri untuk memuji sifat licik Xiao Nai benar-benar kuat. Bisa dibayangkan, saat ini Zheng Xiaoxiang pasti marah besar. Meskipun mudah dengan satu kalimat sudah menyelesaikan rival cinta, tetapi Xiao Nai tetap cemburu. Menggodanya bahwa memang sejak kecil selalu diungkapkan cinta. Setelah ini ingat laporkan padanya, tetapi trik membujuk suami Wei Wei sudah terlatih hingga mahir. 2-3 kalimat sudah memancing Xiao Nai menjadi ikan mas. Insiden kecil ini membuat hubungan kedua orang itu semakin kokoh. Namun Zheng Xiaoxiang yang marah sama sekali tidak menyerah, sebaliknya terprovokasi. Dia bersikeras harus berduel dengan Xiao Nai. Dia bersumpah harus memenangkan hak pengembangan game gadis baru, tidak hanya segera mengambil alih proyek ini. Setelah itu dia memasukkan mata-mata ke dalam perusahaan Xiao Nai, menanyakan perkembangan terbaru mereka. Bahkan menggunakan koneksi untuk memajukan presentasi perusahaan Feng Teng setengah bulan lebih awal. Dan perubahan ini sepenuhnya mengacaukan rencana pengembangan game tim Xiao Nai. Maka mereka untuk mempercepat kemajuan, terpaksa lembur siang malam tanpa tidur. Seluruh staf berada dalam keadaan bertempur. Kehidupan bersama yang manis antara Xiao Nai dan Wei Wei berakhir sementara. Wei Wei tidak bisa membantu apapun dalam proyek tersebut, tetapi juga ingin berusaha melakukan sesuatu. Dia mengambil alih pekerjaan logistik, mengurus makan, minum, dan kehidupan sehari-hari mereka. Wei Wei memang pantas menjadi istri yang baik dan asisten terbaik Xiao Nai. Hal-hal yang tidak dia pikirkan, Wei Wei sudah memikirkannya untuknya. Dia berdasarkan preferensi dan kebiasaan semua orang, mengatur tempat istirahat yang sederhana dan nyaman. Memang benar anak perempuan lebih teliti, lebih perhatian. Wei Wei telah menerima pengakuan bulat dari seluruh staf di bawah perawatan penuh kasihnya. Semangat kerja semua orang juga meningkat untuk terus menikmati kesejahteraan perhatian dari sang bos wanita. Hao Mei langsung mengusulkan setelah ini setiap liburan musim dingin dan musim panas Wei Wei datang ke perusahaan magang. Wei Wei tanpa ragu-ragu dengan senang hati setuju. Dia berkata dia tidak perlu gaji, cukup ditanggung makan saja. Xiao Nai berkata kalau begitu gaji akan ditransfer ke kartu saya. Hao Mei mengacungkan jempol memujinya di sisi ini. R11 setelah beberapa hari tenang akhirnya mengerti. Ini juga harus berterima kasih pada sahabat Ratu Kampus. Jika bukan karena dia menjelek-jelekan Wei Wei di depan R11. R11 juga tidak akan cepat menyadari orang yang lebih terluka sebenarnya adalah Wei Wei. Wei Wei karena masalah mereka difitnah mendua, tetapi dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, menahan amarahnya dan omelan Chao Guang. Dia bahkan berkata mereka semua harus meminta maaf kepada Wei Wei sejak memutuskan berdamai dengan Wei Wei. R11 juga menahan sakit melepaskan perasaannya kepada Chao Guang, bahkan dengan tegas mengatakan setelah ini juga bukan lagi teman. Bertemu di sekolah anggap saja orang asing, Chao Guang seketika merasa sangat sakit hati. Kata-kata cinta yang sudah di ujung lidah hanya bisa ditelan, hanya bisa menunggu sampai hari R11 bisa melepaskan beban di hatinya baru menyatakan cinta padanya. Wei Wei kelelahan tertidur di meja kerja. Xiao Nai menggantikannya menerima telepon dari R11. R11 begitu mendengar Wei Wei sedang tidur, tidak bisa menahan diri untuk berpikir macam-macam, dia mengira mereka tidur bersama. Xiao Nai menjelaskan bahwa Wei Wei tidur karena lelah lembur, dia akan menyuruhnya menelepon balik setelah dia bangun. R11 juga berpesan agar dia jangan mengganggu tidur Wei Wei. Xiao Nai juga menambahkan satu kalimat bahwa Wei Wei pasti akan sangat senang
menerima telepon dari R11. Wei Wei tahu R11 berinisiatif meneleponnya. Dia seketika bersemangat hingga tangan dan kaki menari, dan Xiao Nai juga memanjakan menyuruhnya segera pergi mencari R11 berdamai. Karena dia tahu jelas meskipun dia memberikan Wei Wei sebanyak apapun perlakuan istimewa, dan perhatian pun tidak bisa menggantikan bagian sahabat. Wei Wei mengendarai sepeda. Xiao Nai buru-buru berlari menemui R11 dan membeli kue kesukaan R11. Kesalahpahaman kedua orang itu akhirnya teratasi, kembali ke suasana ceria. Tidak ada yang tidak diceritakan seperti dulu. R11 semakin tidak bisa menahan diri untuk ingin tahu tentang kehidupan bersama yang manis antara Wei Wei dan Xiao Nai. Seperti apakah sudah terjadi beberapa hal yang seharusnya terjadi, atau bagaimana jika tidak sengaja terjadi keintiman. Siapa sangka Xiao Nai berinisiatif mengambil kursus kontrol otomatis sebelum menikah. Benar-benar adalah seorang pria terhormat sejati, tidak pernah melewati batas. Wei Wei melihat R11 akhirnya kembali ke penampilan ceria. Tidak khawatir, tidak memikirkan apa-apa seperti sebelumnya. Batu besar di hatinya benar-benar terangkat setelah insiden kecil ini. Persahabatan mereka berdua juga semakin kokoh. Wei Wei awalnya berniat segera pindah kembali tinggal bersama R11. Siapa sangka rumah Xiao Nai mudah masuknya sulit keluarnya. Dia bertanya apakah dia ingin pindah kembali. Dia terus terang mengakui. Tetapi Xiao Nai berpura-pura mengancamnya bahwa dia pikir rumahnya adalah tempat yang bisa didatangi sesuka hati dan ditinggalkan sesuka hati. Setelah kuliah dimulai baru pindah. Xiao Nai sekali lagi menunjukkan sikap bos yang dominan. Wei Wei juga hanya bisa patuh menuruti. Di sisi lain, Ratu Kampus Mengiran dan sahabatnya tidak mau menyerah, bahkan berencana memanfaatkan R11 untuk sekali lagi memfitnah Wei Wei. Untuk memecah belah hubungan dia dan Xiao Nai, R11 dan Wei Wei memutuskan memanfaatkan situasi, memberi pelajaran kepada kedua orang itu, menunggu sampai Mengiran mengira rencana akan berhasil. Wei Wei tiba-tiba muncul. Saat ini kedua orang itu baru menyadari mereka sudah ditipu. Seketika marah sampai meledak paru-paru, Wei Wei dengan satu kalimat sudah membongkar niat jahat Mengiran. R11 juga menyatakan Wei Wei adalah sahabatnya. Mereka berdua bersatu menghajar Mengiran, juga dianggap sebagai peringatan bagi orang yang mengincar pacarnya. Dalam mengalahkan rival cinta, kekuatan Wei Wei dan Xiao Nai memang tidak kalah satu sama lain. Persahabatan yang hilang ditemukan kembali, ditambah sedikit cinta yang kokoh dan stabil. Sekarang satu-satunya hal yang membuat Wei Wei khawatir adalah kesehatan Xiao Nai. Melihat dia dan staf untuk memenangkan hak pengembangan game gadis baru, tidak tidur tidak istirahat terus bertarung selama berhari-hari. Hari presentasi semakin dekat tetapi game belum mencapai hasil yang diharapkan. Xiao Nai bahkan sibuk sampai lupa makan lupa tidur. Wei Wei melihat itu sangat sakit hati, tetapi kemampuannya saat ini tidak bisa membantu apa-apa. Hanya bisa diam-diam berada di sisinya, setelah itu mengurus pola makan, kehidupan sehari-harinya. Melihat nasi Xiao Nai dingin langsung pergi menghangatkannya. Xiao Nai meskipun sibuk dengan pekerjaan, tetapi masih menyempatkan waktu luang mengajak Wei Wei pergi merayakan festival Kixi. Ini adalah hari Valentine pertama sejak mereka berkencan. Xiao Nai tentu saja tidak akan lupa. Sebaliknya Wei Wei justru benar-benar lupa tentang ini. Tetapi dia juga bukan tipe orang yang akan mempermasalahkan hal ini. Dia berpendapat berkencan kapan saja juga boleh. Tetapi Xiao Nai sudah beberapa hari tidak istirahat. Punya waktu ini lebih baik pulang tidur sebentar. Memang benar cinta yang baik adalah saling memahami dan bersimpati. Dia bahkan menambahkan beberapa hari ini dia begitu sibuk. Dia tidak akan memberinya tugas lagi. Dia malah mengucapkan kata-kata menggoda padanya. Mereka berdua awalnya berencana menunda pekerjaan untuk berkencan. Tetapi Xiao Nai tiba-tiba mendapat ide. Masalah memori operasional game yang sudah membuatnya sakit kepala berhari-hari akhirnya punya solusi. Dia kemudian menarik Wei Wei ke sebuah kafe di dekatnya. Setelah itu langsung tenggelam dalam dunia kode. Wei Wei pun duduk di satu sisi, berusaha tidak membiarkan siapapun mengganggu pikirannya. Diam-diam berada di sisinya sampai larut malam. Xiao Nai menggendongnya kembali ke tempat tidur. Setelah itu terus kembali ke ruang kerja bertempur. Setelah semalaman berpikir keras, game akhirnya mencapai efek sempurna pada hari sebelum presentasi. Semua orang sangat gembira. Hanya Chen Shuang yang terlihat murung karena dia tahu jika tidak ada kejutan yang terjadi, Xiao Nai pasti akan memenangkan proyek ini dan dia tidak bisa tidak menghancurkan sendiri hasil yang diimpikan semua orang siang malam. Tepat saat Xiao Nai berencana mengajak beberapa anggota inti yang ikut presentasi pergi membeli jas, Chen Shuang yang merasa bersalah langsung mencari alasan untuk pergi. Dia berkata dia pulang istirahat karena tidak enak badan. Xiao Nai juga tidak memaksa. Xiao Nai awalnya tidak berniat membeli jas tetapi melihat Wei Wei terpesona oleh ketampanannya. Seketika merangsang semangat bersaing laki-lakinya memang tidak di luar dugaan. Xiao Nai begitu muncul, semua
seseorang harus mengaku kalah dalam hal ketampanan. Dia tidak pernah kalah dari siapapun. Wei Wei awalnya masih bersemangat, ingin berbagi keuntungan langka ini dengan sahabatnya. Tentu saja gadis R11 sangat bersemangat, tetapi ketika melihat Xiao Nai selesai mengenakan jas keluar, dia seketika menyesal. Pacar setampan ini hanya ingin disembunyikan, diam-diam dinikmati, tidak rela diperlihatkan kepada siapapun. Xiao Nai meskipun di luar tidak ada riak sedikit pun, tetapi melalui cermin melihat penampilan tergila-gila Wei Wei, di dalam hati merasa sangat puas. Setelah selesai memilih pakaian untuk menghadiri presentasi perusahaan Feng Teng besok, Xiao Nai dan Wei Wei pulang ke rumahnya bersama membereskan barang-barang. Dia ingin sebelum berangkat mengantar pacarnya kembali ke sekolah dengan aman, tetapi baru saja bersiap keluar. Orang tua Xiao Nai yang kembali dari perjalanan bisnis bergegas ke rumah putra mereka, bersiap untuk memindahkan lukisan dan kaligrafi berharga. Tak disangka malah bertemu dengan calon menantu perempuan. Kedua belah pihak merasa sangat canggung, lagi pula ini adalah pertemuan pertama. Tetapi kejadiannya tiba-tiba, tidak ada yang siap. Wei Wei sangat khawatir, takut orang tua Xiao Nai salah paham bahwa dia adalah tipe gadis yang tidak tahu etika, meninggalkan kesan buruk pada calon mertuanya. Tapi Xiao Nai sudah menjelaskan untuknya. Dan lagi pula orang tuanya juga bukan tipe orang kolot yang keras. Wei Wei merasa malu dan canggung. Xiao Nai menyuruhnya untuk segera pergi dan menyapa ibu mertuanya. Dia menjawab dengan merajuk. Namun semua menantu harus bertemu mertua. Maka ia menyesuaikan suasana hati, keluar dengan tenang menyambut orang tua Xiao Nai. Setelah itu, ia menjelaskan sekali lagi bahwa kepindahannya ke sini ada alasannya, agar mereka tidak berpikir macam-macam. Bagaimanapun, orang tua Xiao Nai adalah orang berpendidikan. Setelah beberapa kalimat percakapan sederhana, mereka sangat puas dengan calon menantu perempuan mereka Wei Wei. Hanya saja, karena ini adalah pertemuan pertama, kedua belah pihak tidak dapat menghindari rasa canggung dan hati-hati, maka Xiao Nai mendapat ide. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa Wei Wei harus kembali ke kampus dan ia tidak sempat mengantarnya, jadi ia meminta mereka sekalian mengantarnya saat kembali. Orang tuanya langsung setuju, memang pantas jadi pacar dengan pikiran yang sulit ditebak. Menemukan cara ini agar Wei Wei dan orang tuanya lebih cepat akrab, diantar kembali ke kampus oleh calon mertuanya. Apalagi orang tua Xiao Nai adalah profesor terkenal di kampus. Kali ini Wei Wei benar-benar terkenal. Wei Wei terus menolak, barulah orang tua Xiao Nai tidak mengantarnya naik ke atas. Sesampainya Wei Wei kembali langsung dikerumuni teman sekamarnya yang ingin bergosip. Mereka terus menggodanya. Sejak bersama Xiao Nai, ia sering menjadi pusat perbincangan di forum kampus. Ia sudah lama terbiasa dengan hal ini. Meng Yiran akhirnya melepaskan obsesinya akan cinta tak berbalas pada Xiao Nai. Bersiap untuk kuliah di luar negeri sebelum berangkat, ia menemui Wei Wei untuk meminta maaf dengan tulus dan mendoakan dia dan Xiao Nai bahagia selamanya. Keduanya menyelesaikan salah paham. R11 yang mengetahui hal ini juga ikut senang untuk Wei Wei. Meskipun rival cinta ini tidak perlu dikhawatirkan, tetapi memiliki satu teman lagi tetap lebih baik daripada memiliki satu musuh lagi. Apalagi setelah Meng Yiran pergi, posisi primadona kampus tidak lain adalah Wei Wei. R11 kembali menggodanya. Wei Wei pergi bersama R11 ke perusahaan Shen Yi untuk mengambil gaji magang. Saat menunggu di lobi, ia melihat orang di sampul majalah. Teringat dia pernah bertemu pribadi dengan Chen Shuang. Ia bertanya pada R11, baru tahu ternyata orang itu adalah Shen Xiaoxiang, yang bertanggung jawab atas pengembangan game di perusahaan Shen Yi. Shen Xiaoxiang Li. Perasaan tidak enak langsung muncul di hatinya. Lalu ia menelepon Xiao Nai, mengingatkannya untuk hati-hati dengan Chen Shuang, tetapi telepon tidak bisa dihubungi, telepon orang lain juga dalam keadaan mati. Tak disangka saat ini konferensi tender proyek gadis hantu baru sudah dimulai. Shen Xiaoxiang mewakili perusahaan Shen Yi, memberikan laporan presentasi, semuanya berjalan lancar, tetapi giliran perusahaan Shi Yi milik Xiao Nai dimulai, malah tidak bisa terhubung ke server. Dalang di balik layar mengambil kesempatan untuk memperkeruh suasana, mengisyaratkan bahwa game mereka memang bermasalah. Jika menunda presentasi pasti akan mengacaukan rencana peluncuran gadis hantu baru. Sehingga hari ini harus memilih antara dua perusahaan mereka, dan harus dalam waktu 1 jam, jika tidak akan menunda perjalanan bisnis yang sudah ditetapkan oleh ketua perusahaan Feng Deng. Tepat ketika situasi menemui jalan buntu, Xiao Nai dengan tenang mengeluarkan rencana cadangan, langsung membalas para anggota dewan yang telah mencela perusahaan Shi. Ternyata Chen Shuang pada menit terakhir tersadar, telah memberitahukan konspirasi perusahaan Shen Yi kepada Xiao Nai. Alasan harus mengikuti arus juga untuk memastikan tidak ada kesalahan, memberikan mereka pukulan tak terduga agar pihak lawan tidak sempat melakukan trik jahat. Tidak diragukan lagi gadis hantu baru yang dikembangkan oleh perusahaan Shi. Baik kualitas gambar, kelancaran, keragaman karakter, maupun memori operasional secara keseluruhan mengalahkan perusahaan Shen Yi. Hasil akhirnya tidak ada ketegangan sama sekali. Wei Wei yang terus tidak bisa menghubungi Xiao Nai merasa gelisah. Ia khawatir proyeknya bermasalah. Lagi pula ini adalah kerja keras semua orang selama berbulan-bulan. Jika dikalahkan karena dijebak orang lain, sungguh terlalu merugikan. Setelah memenangkan hak pengembangan gadis hantu baru, Xiao Nai terbang kembali ke kampus malam itu juga.
Ia tidak sabar untuk menyampaikan kabar baik ini kepada Wei Wei. Mereka berdua berpelukan mesra di bawah asrama perusahaan Xiao Nai setelah memenangkan hak pengembangan gadis hantu baru. Sementara mengakhiri kesibukan, lalu ia bersama Wei Wei mengajak seluruh staf perusahaan berwisata self-driving. Ketika 4 mobil mewah dari kelompok trainee pria perusahaan Xi muncul di kampus pada saat yang sama, mencolok menjemput calon nyonya bos, Wei Wei merasa dimanjakan sekaligus malu. Dengan canggung ia berkata tahu begitu ia akan datang sendiri ke perusahaan untuk berkumpul, begini terlalu menarik perhatian, tetapi ia membalasnya bahwa ia pasti tidak akan menarik perhatian seperti diantar oleh calon mertua ke kampus. Xiao Nai selalu suka sesekali menggoda Wei Wei. Wei Wei juga tidak mau kalah dan segera membalas. Semua itu berkat dia, keduanya secara bertahap dari dewa laki-laki yang dingin dan istri kecilnya, berubah menjadi pasangan kekasih yang ceria, tetapi sifat takut istri Xiao Nai tetap tidak berubah. Awalnya ia masih balapan mobil bersama saudara-saudara baiknya, bersikeras harus mendahului mereka. Tetapi satu kalimat Wei Wei yang menyuruhnya pelan-pelan, ia langsung mengurangi kecepatan. Melihat mereka semua sudah melewatinya, ia tetap menjaga kecepatan lambat, stabil, bahkan berhenti untuk bermesraan sebentar dengan Wei Wei. Bagaimanapun juga hanya dia sendiri yang tahu alamat spesifik resortnya, yang lain sampai dekat sana pun hanya bisa patuh menunggunya. Benar saja setelah Xiao Nai dan Wei Wei sampai di tujuan, semua orang mengeluh. Yu Banshan melihat pipi Wei Wei yang merona langsung mengerti, juga tidak bertanya lebih jauh. Setelah selesai mengatur kamar, semua orang langsung memulai perjalanan yang menyenangkan. Xiao Nai dan Ko adalah master teknik, memiliki kekuatan yang setara di perusahaan. Bahkan dalam berenang pun mereka jenius. Mereka mengusulkan keduanya bertanding melihat siapa yang lebih hebat. Hao Mei sejak tinggal bersama Ko telah menjadi mesin pujian baginya. Dengan teguh mendukung Ko, sekelompok pria straight pun tidak mengerti medan magnet ajaib antara Hao Mei dan Ko. Masihlah Wei Wei yang dengan satu kalimat membongkar kebenaran, bertanya mengapa Ko begitu bangga ketika ada yang memujinya. Melihat Hao Mei sangat percaya padanya, Ko berinisiatif mengajukan pertandingan, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Xiao Nai menang tanpa ketegangan sedikit pun. Wei Wei sangat gembira, sementara Hao Mei sangat kecewa. Hal ini semakin memicu semangat bertarung Ko. Lalu ia bersikeras harus bertanding satu kali lagi. Ia bilang kalau tidak menang tidak akan ada mood untuk memanggang daging, tetapi tak disangka kali ini Hao Mei malah memilih Xiao Nai. Ko memenangkan pertandingan, mengetahui Hao Mei tidak teguh berdiri di pihaknya lagi, ia langsung sangat kecewa. Hao Mei tidak tahu mengapa Ko marah. Wei Wei demi menjodohkan mereka berdua pun tidak segan berusaha. Ia buru-buru menyuruh Hao Mei pergi membujuk Ko. Kalau tidak Ko mungkin benar-benar tidak akan memanggang makanan lagi untuk mereka. Demi makanan, Hao Mei pun berani, langsung lari terhuyung-huyung mengikuti untuk meminta maaf. Masakan Ko tidak hanya menaklukkan Hao Mei, yang lain juga sangat mengaguminya, terutama Xiao Nai. Dewa laki-laki sempurna ini sama sekali tidak tahu memasak. Jika bukan karena melihat Ko sebagai inti teknis yang tak tergantikan di perusahaan, ia benar-benar ingin memindahkannya menjadi koki. Makanan panggang Ko terlalu disukai, setiap kali selalu direbut habis. Banshan tidak kebagian, mengusulkan pembagian melalui permainan BK. Usulan ini disetujui bulat oleh semua orang, tetapi Xiao Nai, raja game ini dilarang ikut. Ia bertanya lalu, ia makan apa? Mereka dengan jujur mengatakan jika Wei Wei menang maka ia akan dapat makan. Xiao Nai melihat Wei Wei menggigit paha ayam seperti kelinci kecil, dengan mata penuh kasih sayang. Dalam pertandingan berikutnya, meskipun kekuatan Wei Wei tidak sekuat para master game ini, masih ada sedikit kekalahan. Bagaimanapun juga ia bermain menggunakan akun game Xiao Nai, ia sendiri tidak terbiasa. Tetapi di bawah arahan strategi kecil dari pacarnya, ia dengan cepat membalikkan keadaan. Memang pantas jadi pasangan double power. Akhirnya Wei Wei dan Xiao Nai memenangkan sebagian besar makanan panggang. Tepat saat ia bersiap untuk keluar dari game, ia melihat surat permintaan maaf yang dikirim oleh Shen Xiaoxiang. Ia mengatakan dirinya sama sekali tidak tahu tentang trik kotor yang digunakan perusahaan Shen Yi. Tetapi bagaimanapun itu adalah perusahaan ayahnya. Ia juga tidak luput dari keterlibatan. Setelah ini ia akan selamanya menarik diri dari game gadis hantu. Kuliah di luar negeri, menunggu suatu hari nanti pasti akan membuat game yang lebih baik dari Xiao Nai. Wei Wei setelah selesai membaca menjawabnya dengan satu kata semangat. Xiao Nai juga berbesar hati mengatakan bahwa ia akan menunggu. Asalkan persaingan sehat, semua lawan patut ia hormati. Wei Wei berpikir setelah gadis hantu baru dikembangkan, para pemain gadis hantu lama mungkin sulit untuk berkumpul lagi. Ia langsung menjadi sedikit sedih. Xiao Nai mengajaknya berjalan-jalan di dekat sana. Mereka berdua akhirnya memiliki sedikit waktu pribadi. Xiao Nai telah berjanji tidak akan pernah ditutup, meskipun ada perubahan di masa depan, tetapi setidaknya dalam waktu singkat akan tetap ada. Untuk jangka panjang memang tidak berani menjamin, tetapi menunggu sampai anak mereka bisa bermain game sepertinya tidak masalah. Mereka berdua menjalin hubungan karena game gadis hantu lalu bersatu. Bagi mereka, gadis hantu lama memiliki makna yang tak tergantikan, karena game itu menyaksikan sedikit demi sedikit proses mereka berkenalan dan saling mencintai.
oleh karena itu mereka berdua berharap game itu bisa beroperasi selamanya. Ini juga merupakan permintaan yang bisa dianggap agak egois, yang diajukan Xiao Nai kepada perusahaan Feng Deng setelah mendapatkan hak pengembangan gadis hantu baru. Gadis hantu baru di bawah dorongan perusahaan Xi, hanya dalam 2 tahun singkat telah menjadi game paling populer, terlebih lagi, baik game mobile maupun game klien keduanya memenangkan penghargaan internasional besar. Xiao Nai juga sering muncul di media karena hal ini. Sebagai seorang ketua dominan yang tampan dan kaya, ia telah menarik sejumlah besar penggemar wanita. Saingan cinta Wei Wei sekarang dapat dikatakan ada di mana-mana di dunia. Tetapi Xiao Nai dengan satu kalimat memadamkan semua pemikiran dari semua gadis, memberikan Wei Wei perasaan aman yang cukup. Dia berkata tunangannya juga ada di dalam tim. Xiao Nai di depan media langsung mengumumkan status tunangan Wei Wei. Tindakan ini membuat hati para penggemar wanita hancur. Sementara Wei Wei sebagai orang yang bersangkutan sama sekali tidak tahu sejak kapan statusnya ditingkatkan. Xiao Nai juga belum melamarnya. Di bawah desakan teman-teman sekamarnya, Wei Wei akhirnya ingat bahwa sebelumnya saat mengobrol dengan Xiao Nai, ia pernah mengeluh magang di perusahaan suaminya selama 2 tahun tanpa menerima gaji sepeser pun. Jawaban Xiao Nai di luar dugaannya. Ia berkata jika mau uang tidak ada, jika mau orang ada satu. Sekarang dipikir-pikir, mungkin inilah lamaran Xiao Nai untuknya. Teman-teman sekamarnya khawatir dengan posisi keluarga Wei Wei setelah menikah. Ini benar-benar dikuasai oleh Xiao Nai, tetapi Wei Wei sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun juga ia hanya mencintai Xiao Nai seumur hidup ini, pernikahan hanya masalah waktu. Namun tak disangka Xiao Nai terburu-buru sekali, begitu Wei Wei lulus sudah berencana menikahinya. Xiao Nai adalah pacar penuh waktu. Sesibuk apapun pekerjaannya tidak akan melewatkan upacara kelulusan Wei Wei, begitu ia muncul langsung menarik semua pandangan, bahkan foto kelulusan tidak bisa diambil dengan baik. Wei Wei tersenyum bahagia, begitu selesai berfoto buru-buru berlari ke arah Xiao Nai, lalu mengajaknya berfoto bersama semua orang. Meskipun Xiao Nai sudah lama lulus tetapi masih menjadi idola ribuan siswi di kampus. Sebagai sahabat pihak perempuan, teman-teman wanitanya bisa menikmati keuntungan khusus berfoto bersama Dewa Agung. Hubungan R11 dan Chao Guang juga mengalami kemajuan. Hal-hal tidak menyenangkan di masa lalu sudah lama hilang ditelan waktu. Saat ini di mata keduanya penuh dengan cinta untuk satu sama lain. Hanya saja masih belum merobek lapisan kertas tipis itu. Teman-teman sekamar yang melihatnya sungguh senang untuk R11. Hanya Wei Wei yang masih bodoh tidak melihat percikan api yang menyala di antara keduanya. Ia bahkan ingin menarik R11 kembali. Xiao Ling melihatnya dan memarahinya sungguh bodoh. Daya tarik Xiao Nai sekarang lebih dari sebelumnya. Kemanapun ia pergi selalu ada penggemar yang meminta foto bersama, tanda tangan. Tetapi semua ditolak dengan sopan oleh Xiao Nai. Tetapi di hati Wei Wei masih ada sedikit cemburu kecil. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh pacarnya terlalu unggul? Lalu ia dengan kesal menyuruh Xiao Nai mengantarnya ke rumah Xiao Ling. Tetapi Xiao Nai tidak tahan untuk tidak menggodanya. Sifat fuhe licik Xiao Nai sesekali kambuh. Sungguh membuat Wei Wei tidak bisa waspada. Xiao Nai dengan susah payah menunggu Wei Wei lulus. Bagaimana mungkin membiarkannya tinggal di rumahnya sendiri lagi? Lalu tanpa basa-basi, ia langsung menggendong orang dan barang-barangnya pulang ke rumahnya. Ia mengejeknya sering tidur di sofa bisa sakit tulang belakang leher. Lalu ia kembali menggodanya bahwa ia tidak berniat tidur di sofa. Wei Wei sudah lulus. Pengendalian diri otomatis yang ia latih keras selama 2 tahun juga harusnya lulus sekarang. Tepat setelah itu, ia tidak menahan diri untuk menciumnya, seolah ingin meleburkan Wei Wei ke dalam tubuhnya. Tetapi pada akhirnya akal sehat masih di atas angin. Bagaimanapun juga ia dan Wei Wei sudah berjanji, baru akan sepenuhnya menyerahkan diri kepada pasangan setelah menikah. Sekarang Wei Wei sudah cukup umur, Xiao Nai tidak ingin menunggu sedetik pun, langsung mengatakan akan datang ke rumahnya untuk melamar. Ia sama sekali tidak berniat mengembalikannya kepada orang tuanya lagi. Wei Wei setuju dengan malu-malu, langsung memberitahukan hal ini kepada orang tuanya. Calon ayah mertua begitu mendengar putri kesayangannya baru saja lulus sudah diculik orang, meskipun Xiao Nai sehebat apapun tetap merasa sangat tidak rela. Bahkan karena itu menyiapkan serangkaian persyaratan survei yang sangat ketat, berharap bisa membuat pihak lawan lari ketakutan. Sementara calon ibu mertua sangat puas dengan Xiao Nai, meskipun baru melihat foto tetapi di dunia yang mengutamakan penampilan ini, kecantikan adalah emas perak. Ibu Wei Wei tidak hanya menyiapkan hidangan mewah untuk menjamu calon menantu, tetapi juga secara pribadi turun ke bawah untuk menyambut. Ketika melihat Xiao Nai muncul, matanya langsung berbinar. Memang benar calon ibu mertua semakin melihat menantu semakin puas. Tak disangka Xiao Nai harus menghadapi tantangan iblis dari calon ayah mertua. Hadiah perkenalan yang dipilih dengan cermat oleh Xiao Nai dicela habis-habisan oleh ayah Wei Wei. Katanya teh di rumahnya mana bisa seenak teh di rumah mereka. Namun demi menjaga martabat putrinya, ia masih menerimanya untuk sementara. Tetapi selanjutnya mulai mencari-cari kesalahan. Xiao Nai juga sudah siap menghadapi tantangan itu. Hanya saja tak menyangka calon ayah mertua begitu pilih-pilih, tidak puas dengan apapun, perusahaan gamenya yang menghasilkan ratusan juta setahun, malah dibilang tidak bekerja
bekerja dengan benar. Penjelasan sabar Xiao Nai dibalas, tetap saja dengan kata-kata seperti tidak terpercaya, tidak stabil. Xiao Nai, yang selalu mengendalikan segala sesuatu dengan sempurna, untuk pertama kalinya gagal. Tetapi demi menikahi Wei Wei, ia hanya bisa semakin bersemangat. Meskipun sengaja dipersulit dengan berbagai macam hal, ia hanya bisa tersenyum menghadapinya. Padahal sebenarnya, ayah Wei Wei sejak pertama bertemu Xiao Nai, dalam hati sudah sangat puas dengannya. Hanya saja ini berkaitan dengan kebahagiaan seumur hidup putri kesayangannya. Ia harus mengamati dan menguji secara teliti dari semua aspek. Bagaimanapun juga mengenal orang tidak mengenal hati, ayah Wei Wei juga sungguh menderita batin. Ia tidak melewatkan satu detail pun, bahkan hal kecil seperti apakah Xiao Nai mendengkur saat tidur, juga harus dicatat. Untungnya hasilnya semua memuaskan baginya. Xiao Nai juga sangat kooperatif. Calon ayah mertua menyuruh apa, ia melakukan apa. Lalu Wei Wei begitu bangun sudah melihat pacarnya diperlakukan seperti pengasuh oleh ayahnya, disiksa dengan berbagai macam cara, ia langsung sangat sedih. Ia diam-diam mencari Xiao Nai untuk menghibur, tak disangka ia malah mengucapkan kalimat mengejutkan bahwa, setelah ini mereka sebaiknya hanya punya anak laki-laki. Xiao Nai menjelaskan jika punya anak perempuan, nanti ia akan lebih ketat daripada calon ayah mertua. Dengan begitu anak perempuan mereka kemungkinan akan sulit menikah. Jika punya anak laki-laki, ia masih bisa mengajarinya cara menaklukkan anak perempuan orang lain. Tidak perlu berpikir pun tahu anak laki-lakinya dan Wei Wei yang dilahirkan pasti memiliki paras dan kemampuan luar biasa. Di bawah ajarannya, menaklukkan gadis yang disukai sungguh hanya dalam sekejap. Wei Wei dibuat geli oleh logika anehnya. Wei Wei diam-diam berpikir sepertinya ia sendiri yang harus turun tangan baru bisa mengatasi ayahnya. Lalu ia mendapat ide, mengatakan jika orang tua Xiao Nai juga mengujinya seperti ayahnya, lalu ia harus bagaimana? Begitu kata-kata ini keluar, ayah Wei Wei langsung tidak senang, putri kesayangannya tidak boleh menderita sedikit pun. Sekarang ia bukan merasa Xiao Nai tidak baik, justru karena ia terlalu sempurna yang membuatnya gelisah. Begitu kata-kata ini keluar, Wei Wei langsung menyangkal, mengatakan bahwa Xiao Nai tidak bisa memasak, tetapi tak disangka malah menjadi bumerang. Akhirnya ia berhasil menemukan sedikit celah. Kali ini ia semakin tidak setuju. Wei Wei hanya ingin menangis. Ia berkata padanya hanya berdasarkan poin ini, semua keunggulan sebelumnya dari Xiao Nai terhapus, tidak ada gunanya. Ia merengek dengan berbagai cara juga tidak berhasil. Wei Wei dengan marah langsung melaporkan hal ini kepada Xiao Nai. Ia berkata bahwa ia sudah berusaha membantu, sisanya hanya bisa diurus sendiri oleh Xiao Nai. Xiao Nai langsung mencari calon ayah mertua untuk berbicara empat mata. Wei Wei dan ibunya di ruang tamu duduk tidak tenang, hanya takut pembicaraan keduanya tidak berhasil, menghancurkan jodoh baiknya. Tetapi tidak lama kemudian, ayah Wei Wei sudah kembali dengan gembira, apalagi mendesak Wei Wei dan Xiao Nai untuk segera menikah, secepat mungkin. Sikap yang berubah 180 derajat ini membuat Wei Wei langsung tertegun. Juga tidak tahu cara apa yang digunakan Xiao Nai untuk mengatasi ayahnya, ternyata Xiao Nai berkata padanya akan segera punya cucu. Ayah Wei Wei berpikir segera punya 2 cucu juga tidak buruk, jadi beliau setuju. Xiao Nai yang awalnya tidak disukai calon ayah mertua, hanya dengan 2 anak yang belum ada di kandungan sudah berhasil melewati ujian. Xiao Nai akhirnya bisa memeluk wanita cantik kembali sesuai keinginannya. Lalu ia segera menelepon orang tuanya, menyuruh mereka segera datang melamar, membahas detail tentang pernikahan. Xiao Nai sudah berlatih keras pengendalian diri otomatis selama 2 tahun, tidak ingin menunggu sedetik pun, ia hanya ingin segera memiliki Wei Wei secara sah dan sepenuhnya. Saat ini Wei Wei adalah calon pengantin yang bahagia. Ia mengajak Xiao Nai merasakan pemandangan kampung halaman, tempat ia tumbuh sejak kecil. Saat mengobrol, ia menyebutkan bahwa awalnya orang tuanya berharap ia kuliah di universitas setempat. Jika saat itu ia menuruti mereka, ia dan Xiao Nai tidak akan saling kenal. Xiao Nai setelah mendengar itu sedikit termenung, dalam hati benar-benar membayangkan kemungkinan ini. Ia berkata padanya Wei Wei di ruang itu, telah masuk Universitas Wuhan, bagaimana jika Xiao Nai seumur hidup tidak bisa menikah? Wei Wei meskipun merasa ia memiliki imajinasi yang kaya, tetapi sangat puas dengan jawabannya, diakui oleh orang yang disukai, mungkin ini adalah bentuk cinta yang paling indah. Untungnya di kehidupan ini mereka telah bertemu, sehingga hidup satu sama lain menjadi lengkap. Saat emosi meluap, keduanya tidak menahan diri untuk berciuman. Kebahagiaan saat ini menjadi nyata. Keesokan harinya, orang tua Xiao Nai datang menemui calon besan. Seluruh keluarga dengan gembira dan harmonis membahas pernikahan keduanya. Selanjutnya, pernikahan dipersiapkan secara teratur. Xiao Nai bahkan membeli sebuah apartemen mewah di tepi sungai. Semua dekorasi dan penataan sesuai dengan selera Wei Wei. Teman-teman dekatnya yang melihatnya menjadi sangat iri.
Kemewahan dan kemegahan gaun pengantin WW semakin membuat R11 terkejut, karena harganya setara dengan satu toilet. Karena gaun pengantin ini direstorasi oleh Xiao Nai dengan perbandingan 1:1. Berdasarkan pakaian yang dikenakan WW saat menikah di game sebelumnya, jadi gaun itu memiliki makna khusus bagi mereka. Teman-teman dekatnya dengan tulus ikut senang untuk WW. Meskipun menikah muda tetapi Xiao Nai memang pantas untuk dipercayakan seumur hidup. Meskipun pernikahan baru akan dilangsungkan setengah bulan lagi, tetapi WW dan Xiao Nai sudah memiliki surat nikah. R11 melihat foto pernikahan keduanya sekali lagi menghela napas. WW dan Xiao Nai memang benar-benar pasangan serasi, tampan dan cantik, sebanding. Apalagi R11 dan Chao Guang juga akhirnya menjadi pasangan, ia digoda habis-habisan oleh mereka. R11 dengan malu-malu mengejar untuk membalas, tetapi waktu yang menyenangkan selalu berlalu sangat cepat. Mereka awalnya berencana sebelum pernikahan menarik WW ke rumah Xiao Ling untuk menikmati waktu lajang, tetapi tak disangka Xiao Nai tanpa ragu menolak. Bagaimanapun juga sekarang WW adalah istrinya yang sah, pengendalian diri otomatis juga seharusnya sudah lulus. Xiao Nai setelah mengantar mereka pulang, buru-buru kembali untuk melewati malam pengantin bersama WW. Tetapi gaun pengantinnya terlalu rumit, WW awalnya ingin mencoba memakainya tetapi tidak bisa memakainya dengan benar. Xiao Nai dengan lembut membantu WW mengenakan setiap helai gaun pengantin, meskipun sudah menikah secara sipil, WW masih sangat malu. Ia merasakan napas Xiao Nai yang begitu dekat, juga rasa hangat yang berpindah dari ujung jari. Seketika wajahnya memerah dan jantungnya berdebar. Xiao Nai seperti pengawal setia, berlutut di lantai, dengan teliti membantu WW merapikan gaun pengantin, lalu menggandengnya ke depan cermin. WW mengenakan gaun pengantin merah yang sangat indah, seperti seorang wanita cantik klasik. Pesona setiap kerutan alis, setiap senyuman membuat Xiao Nai tak bisa mengalihkan pandangan. Lalu ia tidak menahan diri untuk menciumnya, setelah itu mengangkat WW dengan satu tangan, bersiap untuk melaksanakan hak seorang suami yang sah. Ia berkata padanya dirinya sudah tidak bisa menunggu lagi. Sejak saat ini dan seterusnya, keduanya telah sepenuhnya saling memiliki. Kehidupan bahagia milik mereka berdua baru benar-benar dimulai. Bertahun-tahun kemudian Xiao Nai membawa WW ke warnet, tempat ia pertama kali bertemu dengannya. Ia diam-diam sudah membeli tempat ini, bersiap untuk mengubahnya menjadi area kantor perusahaan Xi. WW saat ini baru tahu awalnya Xiao Nai ternyata sudah lama memiliki niat jahat padanya, lalu tidak menahan diri untuk menggodanya. Ia berkata ia pada dasarnya adalah serigala nafsu bejat. Tak disangka Xiao Nai tidak merasa malu, malah bangga. Tetapi ia merasa tingkatannya masih belum cukup. Ia setidaknya harus menjadi serigala nafsu bejat yang hanya setia pada satu orang, tidak nafsu baru memalukan. Meskipun sudah lama menikah, tetapi menghadapi godaan Xiao Nai, WW tetap tidak tahan. Segera setelah itu lari dengan malu. Xiao Nai melihat posisi duduk WW, mengingat kembali pemandangan saat itu. Ia tidak bisa tidak menyesal mengapa tidak mengejar WW lebih awal. Ia dengan tulus berkata padanya, jika tahu akan ada hari ini lebih awal, ia pasti akan mencintainya dari pandangan pertama.